menenggelamkan suara-suara perempuan gitu. Karena kita percaya bahwa gimana hak perempuan bisa kita reclaim, bisa kita gapai kalau perempuannya sendiri nggak punya otoritas untuk bicara gitu. Nah, sepanjang perjalanan bertemu dengan para korban pelanggaran HAM berat, terutama yang perempuan gitu, inisiatif-inisiatif yang mereka lakukan memang ya penguatan diri itu. Jadi upaya utama adalah melepaskan diri dari belenggu traumanya. Mungkin Vivi udah pernah ikutan training ajar gitu, bagaimana kita mencoba untuk mendokumentasikan cerita mereka, tapi tidak menghilangkan unsur tidak hanya berfokus pada peristiwa, tapi ada unsur lain yang menurutku ini kekuatannya feminisme ya. Dia memiliki kekuatan yaitu fokus pada pengalaman tubuh perempuan yang nggak bisa kita samain gitu pengalamannya karena masing-masing perempuan punya pengalaman yang berbeda. Nah ini yang menurutku jadi sangat dinamik gitu posisinya perempuan terutama di konteks pelanggaran HAM berat gitu ya. Eh, Negara tidak mampu menangkap itu sebagai sebuah dinamika dinamika posisi perempuan dalam konteks konflik gitu. Mereka tidak bisa melihat bahwa memang perempuan harus punya posisi dan ini diperparah lagi karena adanya praktik-praktik budaya yang feodal gitu. Bukan hanya dalam konteks negara tapi juga sosial budaya di masing-masing wilayah gitu. Perempuan dianggap rendah dalam rumah tangga gitu, apalagi kalau dia ternyata bekas diperkosa oleh tentara gitu, punya anaknya akhirnya terstigma bahwa ih anak tentara gitu. Itu seringkali terjadi di Timor Leste ya, bahkan di Aceh pun kayak gitu. Dan dan kemiskinan juga. Nah, jadi dalam konteks pertanyaanmu, tentu saja negara gagal dan belum ada sama sekali gitu ya kalau dalam konteks negara. Dan yang paling utama sebenarnya yang dibutuhkan dari korban adalah menurut aku dan juga bekerja selama ini diajar ya, hak atas kebenaran bagi korban itu yang mensyaratkan pengakuan negara atas kasus kekerasan yang dilakukan. Dan itu adalah syarat dasar tanggung jawab negara untuk jaminan tidak berulang di isu-isu lainnya gitu, bukan cuma di pelanggaran HAM berat gitu. Mungkin itu dulu kali ya. Oke, thank you so much Kania. Tapi aku setuju banget. Aku dulu juga waktu ikutan pelatihan ajar, one of the thing yang benar-benar kayak nempel banget di kepala aku adalah kebenaran itu adalah sebuah hak ya, terkhususnya hak bagi teman-teman korban. Khususnya korban tadi ya, apa namanya kekerasan masalah HAM berat masa lalu. Tadi kita sama Kania Kania sudah memberikan kita sedikit gambaran sebetulnya seperti apa sih negara itu menganggap hak asasi terhadap perempuan itu seperti apa dan bagaimana kalau misalkan kita juga bisa melihat bagaimana sering sekali hak terhadap perempuan bahkan perempuan korban pun masih sering sekali diabaikan. Nah, kita mau ke pembicara kita kedua yaitu ada Mutiara Ika Pertiwi dari Perempuan Mahardika. Ika ini teman aku di Gerakan sebetulnya. Ika adalah seorang feminis yang aktif membangun organisasi Perempuan Mahardika. Saat ini ia menjabat sebagai Sekretaris Nasional. Pemaknaan mengenai konsep kerja dan pergerakan bersama dengan pekerjaan perempuan menjadi titik penting bagi Ika dan kolektif Perempuan Mahardika dalam menerjemahkan feminisme. Nah, dalam penelitian Perempuan Mahardika tentang kekerasan berbasis gender pada buruh garmen, Ika terlibat sebagai tim penyusun laporan. Ika juga menulis modul perempuan dan kerja di tahun yang sama, dan Ika juga mengawali keterlibatan di dunia pergerakan sebagai aktivis mahasiswa yang akhirnya fokus untuk membangun organisasi perempuan. Jadi Ika, hai, bisa dengar suaraku? Halo. Halo Vivi, sorry belum unmute. Hai Ika, apa kabar? Halo, baik. Ya, Ika, kita langsung masuk ke pertanyaan juga ya. Jadi kan kalau misalkan kalau aku tuh ngelihat Ika itu selalu ingat ini sih gerakan-gerakan perempuan yang ada di aksi-aksi gerakan perempuan itu sendiri. Jadi kalau misalkan Ika nih selama ini bergerak di isu teman-teman perempuan itu sendiri, dan jika kita bicara tentang hak asasi perempuan, menurut Ika hak asasi apa saja sih yang masih sering ditinggalkan atau dinomorduakan untuk teman-teman perempuan, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan mungkin juga dilakukan oleh teman-teman yang bergerak di isu HAM itu sendiri? Ya,
Terima kasih Vivi untuk pertanyaannya. Sebenarnya apa yang mau aku sampaikan ini juga sangat terkait ya dengan apa yang tadi Kania sampaikan gitu. Karena ketika berbicara soal hak asasi yang masih sering ditinggalkan oleh pemerintah dan juga aktivis HAM, aku akan bedakan dulu. Jadi aku akan fokus pada yang pemerintahnya dulu gitu ya. Itu adalah hak asasi secara politik. Lebih tepatnya adalah pengakuan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu adalah bentuk kekerasan sistematis atau yang lebih sering kita kenal sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Nah, karena acara ini itu kan sebenarnya dia juga apa namanya ingin mengingatkan kita ya kepada prinsip-prinsip perjuangan apa namanya prinsip-prinsip perjuangan yang melindungi perempuan ya. Jadi saya mencoba menggunakan bagaimana General Recommendation dalam CEDAW yang dikeluarkan oleh CEDAW Komite nomor 19 ini tahun 1992 yang disampaikan bahwa kekerasan berbasis gender itu adalah sebuah bentuk diskriminasi yang secara serius itu menghambat perempuan untuk bisa memiliki kemampuan untuk menikmati hak-haknya dan kebebasannya gitu dan kesetaraannya dengan laki-laki gitu. Dan kenapa saya punya statement yang sangat yang menurut saya ini intinya gitu ya, pengakuan ini secara politik itu penting. Kita bisa lihat bahwa di tengah pandemi COVID-19 gitu, di mana semua orang, semua pihak, berbagai negara itu harus menentukan skala prioritas. Namun justru agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan itu tidak menjadi prioritas. Nah, ini juga sesuatu yang jadi saya suka banget dengan diskusi ini dilaksanakan di akhir tahun ya, karena ini juga membuat kita untuk berefleksi gitu sebagai pergerakan, sebagai juga para pejuang hak-hak asasi perempuan dan hak asasi manusia, kita bisa melihat gitu situasi COVID ini tuh benar-benar membuka kita pada sesuatu yang sebelumnya tidak ada gitu. Ada banyak kemendesakan, ada banyak seharusnya hal yang dilihat sebagai prioritas, tapi tidak agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini ironi sebenarnya di negara kita. Dan kalau misalnya kita lihat bagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu gitu ya, eh, kita saya ingin mengingatkan kembali teman-teman karena tadi juga sempat disinggung sama Mbak Faiza di awal gitu terkait dengan pembantaian massal 1965 yang mana termasuk perkosaan, kemudian penyiksaan pada perempuan di penjara dan itu kita tahu tidak berhenti ya pada saat di penjara bahkan ketika bebas stigma itu masih ada. Tadi Kania juga dengan gamblang menyampaikan bagaimana trauma itu terus terjadi sepanjang hidup gitu. Kemudian pembunuhan Marsinah tahun 1993 gitu. Dan ini dikategorikan oleh teman-teman Kontras yang memang fokus pada pengawalan kasus ya ini dikategorikan sebagai kasus-kasus yang belum tersentuh proses hukum. Jadi kasus Marsinah itu masih dianggap sebagai kasus kriminal biasa. Artinya adalah setelah 19 tahun kasusnya, dia akan kadaluarsa dan sampai saat ini kita sudah lebih dari 25 tahun. Artinya walaupun Presiden Jokowi pada saat kampanye pertamanya berkomitmen terhadap penuntasan kasus, bahkan agenda agenda yang berpihak pada pekerja dia beri nama agenda Marsinah, tapi kasusnya sendiri tidak pernah diusut begitu. Jadi kasus Marsinah ini belum tersentuh proses hukum. Kemudian kita tahu bagaimana pelanggaran HAM pada Mei 98 termasuk perkosaan Mei 98 dianggap tidak lengkap gitu, tidak valid gitu oleh Jaksa Agung dan kemudian dikembalikan. Sehingga sampai sekarang kasusnya dianggap tidak ada gitu ya. Negara belum mengakui. Dan kalau kita bicara bagaimana situasi hari ini RUU penghapusan kekerasan seksual, saya pikir ini menjadi battlefield, medan pertempuran seperti layaknya tubuh perempuan ya. Karena perdebatan utama itu terletak pada definisi kekerasan seksual. Nah, slide selanjutnya saya diingatkan Vivi 1 menit lagi. Bagaimana dengan aktivis HAM atau organisasi pembela HAM gitu. Saya pikir memang membuat agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan menjadi prioritas di semua lini pergerakan itu juga masih sangat tantangan ya. Sehingga yang seringkali Mahardika lakukan adalah bagaimana mendorong pengarus utamaan isu perempuan dalam isu demokrasi. Dan ini tepat banget, Vi, karena kita sedang dalam momen 16 HKTP. Jadi mengenali sejarah, kenapa ada 16 hari, itu karena ada pembunuhan perempuan. Dan jadi di sini teman-teman organisasi pembela HAM, atau ketika kita berjuang soal demokrasi, melawan rezim yang otoritarianisme,
melawan rezim diktator, maka kita harus tahu bahwa setiap rezim diktator itu punya kepentingan untuk mengontrol tubuh perempuan. Sehingga tubuh perempuan ini menjadi sasaran utama diskriminasi dan kekerasan yang itu melekat sekali dengan problem demokrasi. Dan tentu saja jaringan kerja perempuan lintas isu, lintas sektor ini adalah sebuah strategi ya, bagaimana kemudian kita bisa sama-sama mendorong gitu, bagaimana teman-teman perempuan di organisasi pembela HAM itu sebenarnya adalah agen gitu, untuk kemudian mengarus utamakan isu perempuan dalam isu demokrasi. Itu aja Vi untuk pertanyaan pertama. Terima kasih. Oke, thank you. Thank you so much Ika. Tadi Ika udah sedikit menyentuh tentang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Maka dari itu kita langsung aja nih ke pembicara kita selanjutnya, di mana memang ini ahlinya. Eee aku mau memperkenalkan, teman-teman kepada Rizka Carolina, ini juga, sahabat saya. Beliau adalah sexuality law specialist. Rizka ini sekarang bekerja sebagai advocacy and policy specialist di Indonesia Planned Parenthood Association atau IPPA, yang beliau juga menulis artikel kepatutan undang-undang yang mengurangi hak dan kesehatan reproduksi yang diterbitkan tahun 2020. Rizka juga direktur advokasi dan kebijakan publik di Support Group and Resource Center on Sexuality Studies atau SGRC Indonesia, dan menulis laporan Ida Hobbit penganiayaan kampus terhadap LGBT pada tahun 2019 dan laporan penelitian tentang kekerasan seksual siber dan penanganannya di Indonesia pada tahun 2019. Rizka, Riz, boleh nyalakan mic-nya, Riz? Ya, saya. Oh iya, Halo, Bu. ya, ya ampun. Iya, tadi Ika udah sedikit nih ngejelas sudah nyerempet nih dikit-dikit nih tentang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, mumpung Rizka di sini adalah seorang sexuality law specialist, Itu aku mau branding nanya baru, dong. Vi. Kenapa? Branding baru, Vi. Branding baru ya. Laku, ya. Nah ini aku mau nanya nih Riz langsung nih. Jadi menurut lo sudah ada belum regulasi dari pemerintah yang dapat melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender, atau malah regulasi yang ada sekarang atau akan menjadi ada ini sebetulnya ancaman bagi perempuan untuk menjadi lebih rentan mengalami kekerasan berbasis gender? Silakan Riz. Terima kasih Vi, kesempatannya. Terima kasih juga buat Institut Ungu yang sudah mengundang saya dan teman-teman yang ada di sini. Jujur tangan saya agak dingin ya karena bertemu teman-teman perempuan aktivis yang lain gitu. Saya agak jiper, jujur saja gitu. Mendingan ngomong sama pemerintah deh sama daripada di sini agak serem ya saya. Tapi sebenarnya oh ya tadi IPPA itu PKBI maksudnya ya, itu bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang saya masih bekerja di PKBI dan memang fokus utama saya untuk bekerja di isu perempuan itu adalah di bidang HKSR, hak kesehatan seksual dan reproduksinya perempuan, terutama. Dan kalau sudah disinggung soal hukum, ada nggak sih sebenarnya hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan? Kalau dibilang hukum untuk perempuan ada, tidak ada. Tapi melindungi perempuan tidak. Karena permasalahannya satu, dari sisi implementasinya dan dari sisi substansinya. Dari sisi substansinya tuh kayak mau nggak mau, kayak mau kerja nggak kerja gitu. Kayak udah yang penting ada gitu. Biar laporan cedaunya bagus, alternatif cedaunya bagus gitu. Maaf ya. Jadi emang itu biar kelihatannya tuh bagus, SDGs-nya nanti bagus gitu, kelihatannya aja. Tapi sebenarnya tidak ada yang benar-benar melindungi. Nah, kalau boleh saya share screen sedikit saja. Boleh nggak sih, Kak? Boleh sih, aku sih nggak masalah. Cuma satu aja, ini nggak bisa. Iya, silakan. Di disable. Oke, pokoknya dari HKSR itu sebenarnya punya tujuh isu. Yang pertama itu berkaitan dengan kekerasan seksual ya, kekerasan gender, kekerasan berbasis gender ya. Terus ada juga kita ngomongin soal pendidikan kepada perempuan. Lalu kita ngomongin soal bagaimana perempuan mengatur tubuhnya dalam bentuk kontrasepsi. Kita sekarang kontrasepsi dalam undang-undang kesehatan itu harus izin suami loh. Untuk badan kita. Kalau nggak punya suami nggak boleh. Berarti harus izin ibu bapaknya sampai tua, sampai meninggal. Padahal sudah dewasa.
itu hal terkonyol yang dibuat. Ada peraturannya ada, gitu loh. Implementasinya buruk karena kita memang kalau mau disalahin sistem patriarki, kadang saya pengen nyalahin yang lain gitu, tapi nggak bisa gitu selain patriarki gitu memang. Lalu juga kalau ngomongin soal aborsi, mau setuju tidak setuju dengan aborsi, kita percaya bahwa perempuan punya pilihan dan kita percaya bahwa perempuan juga butuh untuk dijamin keselamatan. Ya toh, itu aja dulu. Belum ada peraturannya dan kalau dibilang ada kok, ada pengecualiannya dalam undang-undang kesehatan, misalnya ada pengecualiannya tentang pengecualiannya untuk korban perkosaan indikasi kedaruratan medis. Kedaruratan medis kalau sudah berdarah-darah itu baru diselamatkan perempuannya. Kalau perkosaan gitu, kalau lewat dari 14 hari, terus itu perempuan harus mengandung anak dari pelaku perkosaan, yang maaf trigger warning. Gitu. Apakah itu yang disebut dengan ada peraturan yang melindungi perempuan? Itu tidak melindungi, itu sekedar ada dalam implementasinya, dalam substansinya, dan dibuatnya oleh laki-laki. Bagaimana coba ngatur rahim perempuan, ngatur tubuh perempuan. Perempuan kalau lihat di Perda Tangerang, kalau perempuan pulang malam itu ada dendanya, ada pidananya. Itu susah, itu tidak seperti itu. Karena padahal kalau kita ngomongin soal CEDAW sendiri gitu, konvensi perempuan sendiri, perempuan yang disebut ada 3 asasnya, non-diskriminatif, perlindungan hukum dari negara, dan yang satu lagi adalah persamaan yang substantif. Persamaan substantif itu beda dari yang lain, karena persamaan itu banyak. Ada persamaan by control, misalnya, oke, kamu nggak boleh pulang malam agar kamu selamat sebagai perempuan. Perempuan harus pakai baju yang yang tertutup agar terhindar dari kekerasan seksual. Itu by control. Tapi ada juga namanya peraturan yang perempuan diberikan haknya, namun tetap dijamin keselamatannya, tetap dilindungi haknya untuk hidup gitu loh, untuk melakukan apa yang dia inginkan dari si perempuan ini. Ini sebenarnya yang ditujuan dari CEDAW yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan tidak juga kunjung untuk implementasinya masih jelek lah gitu. Yang terakhir 2018 untuk UPR aja laporannya kita masih 0,an gitu loh dari skala 5. Jadi kan jauh sekali ya. Baik, lanjut. Lalu juga ada peraturan kalau ngomongin soal perempuan sekarang lebih rentan terkena HIV/AIDS gitu untuk infeksi menular seksual. Lalu peraturannya di situ yang menjamin kita lebih gampang gini ya. Gini aja hal-hal sederhana. Kita lebih mudah melihat ada kondom dibandingkan kita dapat pil KB. Pil KB harus diinterogasi dulu di apotek. Pil KB nggak dijual bebas. Dan ada nggak kontrasepsi untuk laki-laki? Dan itu tidak ada sebenarnya sampai sekarang. Lalu juga untuk masih hukum kita dalam hukum perkawinan aja 1974 itu sudah biner sekali, udah kelihatan. Jadi kalau dibilang hukum kita melindungi, tidak. Melindungi perempuan tidak. Ada iya. Udah ada aja gitu. Nah, kalau dibilang RUU PKS akan menjadi oase, jelas iya gitu loh. Tapi jangan mati begitu aja gitu loh. Saranku sih jangan mati begini aja gitu RUU PKS gitu. Karena kita tahu sendiri ada KKG ya, kesetaraan dan keadilan gender kalau nggak salah sebelum RUU PKS itu udah ditepis sudah jauh-jauh hari. Karena memang mindsetnya teman-teman di DPR kalau udah ada ngomongin soal RUU PKS gimana nih gitu, gimana pembahasan tentang RUU PKS, waduh seru nih bareng. Dengernya aja jijik gitu loh kadang-kadang sama anggota-anggota dewan seperti itu gitu loh. Jadi kalau dibilang kalau kita golkan RUU PKS, walaupun saat ini masih banyak sekali kritik ya, tetap aja kita berharap kritik yang membangun. Dan ini mungkin aku nggak tahu sebelum-sebelumnya, tapi menurutku RUU PKS karena banyak dari kita yang baru yang ikut ngegodok itu substansinya, jadi banyak lebih kaya. Jadi tidak seperti
contoh ya, yang katanya Undang-Undang Melindungi Perempuan 52 tahun 2009 yang menghadirkan menghadirkan BKKBN misalnya gitu, mendukung perempuan, itu juga kurang gitu loh. Atau Undang-Undang Kesehatan kurang, KDRT masih ada kurangnya, dan di RUU PKS ini masih akan berjalan dan harapannya di Prolegnas 2021 bisa dilanjutkan. Begitu aja, Vi. Terima kasih banyak. Oke, thank you so much Rizka. Udah mau gue cut aja tadi Rizka. Terima kasih. Nanti kita bisa gali lagi lebih dalam waktu question and answer ya, Riz. Nah, teman-teman sebelum aku pindah ke pembicara kita selanjutnya, aku mau ingetin aja kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, tadi aku udah lihat ada satu pertanyaan udah masuk, teman-teman bisa langsung aja chat di question and answer ya. Tuh kalau misalkan ada spesifik pembicara yang ingin pertanyaan ini ditujukan, mohon dituliskan juga ya teman-teman. Kalau enggak nanti asumsinya siapa aja bisa menjawab seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembicara kita selanjutnya. Ada Kak Naomi Srikandi dari Peretas. Kak Naomi ini adalah penulis dan juga pekerja teater yang dimana karya fiksi dan pertunjukannya menggunakan estetika sebagai kerangka kerja untuk menyelidiki bagaimana dalam sehari-hari gambar, suara, bahasa bertimbal baik dengan politik. Beliau juga turut mendirikan dan mengelola Peretas, yaitu sebuah organisasi yang berfokus pada penguatan jaringan perempuan pekerja seni yang lintas batas. Ia juga bagian dari kolektif penggagas dan pengelola Sekolah Pemikiran Perempuan. Selamat sore, Kak Naomi. Selamat sore. Hai Kak, apa kabar? Makasih ya kesempatannya. Kabar ini udah agak lebih mending. Tadi kan waktu kita briefing aku masih mengeluh sedang sakit ya. Mungkin jadi semangat kali ya Kak. Iya, mendengar kawan-kawan tadi bicara itu jadi semangat. Iya, aku turut senang mendengarnya. Nah, Kak Naomi, aku langsung aja ya masuk ke pertanyaan untuk Kakak. Nah, tadi di briefing kita juga sudah sempat diskusi sedikit ya, Kak. Jadi kalau misalkan kita ngomongin teman-teman pekerja seni, kita punya banyak orang yang mempunyai anggapan bahwa teman-teman pekerja seni itu adalah kelompok yang woke kalau bahasanya anak sekarang atau progresif. Jadi orang selalu beranggapan nggak mungkin lah pekerja seni, khususnya perempuan pekerja seni ini mengalami kekerasan-kekerasan atau situasi kerjanya itu tidak aman bagi mereka. Kalau menurut Kak Naomi gimana dengan stereotip tersebut? Oke, makasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sudah sangat sering gitu kan, tetapi tidak bisa membuat kita bosan karena belum ada solusi yang benar-benar mujarab ya untuk mengatasi itu. Di sini ada Faiza, juga ada Olin, dan siapa lagi tadi yang di pekerja seni juga, mereka mungkin bisa juga berbagi nanti. Yang pertama saya nggak mau sekedar bilang bahwa itu stereotip perempuan di dunia seni itu dunia seni adalah dunia yang progresif gitu ya, kayak gitu. Karena sejak awal juga mengatakan bahwa dunia seni adalah diisi oleh orang-orang yang progresif, itu udah nggak perlu stereotip gitu ya untuk bilang bahwa itu gegabah ya pernyataan itu ya. Tapi masalahnya orang-orang di kesenian sendiri menganggap dirinya demikian itu. Makanya aku sangat memahami pertanyaan Vivi tadi gitu, dan tepat untuk ditanyakan gitu. Karena sama sekali nggak, dunia seni sama seperti katakanlah wilayah kerja yang lain gitu, sangat penuh normalisasi atas kekerasan berbasis gender. Di dunia seni dan budaya itu terjadi, dan itu udah sebelum saya lahir gitu ya, usianya lebih tua dari usia kita semua gitu. Bahkan kalau dikali 2, dikali 3 gitu, itu sudah berlangsung gitu. Dan yang memang yang kemudian menjadi cukup khas dari dunia seni adalah itu tadi ya, seniman itu seringkali kan diharapkan untuk bisa bekerja dalam mengolah hati nurani gitu ya, katakanlah sangat etikal lah pekerjaan seniman itu ya, seharusnya gitu ya, orang menganggap seperti itu. Penuh pertanyaan-pertanyaan etis gitu, bahkan kalau seorang laki-laki Eropa yang diagul-agulkan di dunia teater, Ibsen misalnya, itu mengatakan bahwa tugas
Tugas seniman itu bukan menjawab pertanyaan, tetapi mengajukan pertanyaan, misalnya kayak gitu ya. Oh ya keren-keren deh gitu. Kayak itu yang mungkin kemudian mengarah pada bahkan kepercayaan dari banyak orang bahwa seniman mestinya progresif, seniman mestinya kritis, seniman mestinya punya komitmen etis gitu. Tetapi nyatanya enggak, gitu ya. Nyatanya di situ juga kalau kita mungkin mengikuti juga gitu ya, sebagian dari kita mungkin pernah membaca gitu disertasi dari Rahmi Diah Larasati, dia seorang scholar tari ya. Kurang lebih dia mengulik tentang bagaimana kesenian juga bisa menjadi alat untuk melupakan kenyataan. Dia menyebutnya sebagai estetika pelupaan. Kesenian tidak hanya bisa mengungkap kenyataan, tidak hanya bisa menjadi alat analisis sosial, gitu, tetapi dia juga bisa mengaburkan kenyataan, bahkan menghapus kenyataan. Dan itu yang terjadi sebetulnya secara sangat sistematis dilakukan terhadap jejak-jejak karya perempuan pekerja seni. Gitu. Bahwa pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan itu sudah cukup lama gitu ya, secara sistematis itu dihapus gitu. Kalau tidak dihapus, dia disangkal menjadi semacam itu pengetahuan sampingan lah gitu. Itu bukan kanon, itu nggak penting gitu. Juga bahwa kalaupun ada pekerja seni perempuan gitu ya, seniman gitu, perempuan yang dirayakan itu seperti kita merayakan Mulyani sebagai Menteri Keuangan atau siapa namanya menteri-menteri keren kita lah, katakanlah gitu. Seperti kita merayakan individu-individu yang berhasil gitu. Perempuan tidak dilihat sebagai kejamakan identitas, kejamakan pengalaman gitu. Dan bahwa kekuatan dari kerja seni sebetulnya terletak pada kejamakan itu gitu, bukan pada kekuatan individu saja yang dirayakan. Dan seolah kalau kita udah merayakan Ayu Utami, kalau kita sudah merayakan Alia Swastika sebagai kurator yang keren, atau kita sudah merayakan Olin misalnya sebagai seorang aktivis kultural yang konsisten gitu, itu sudah cukup gitu. Itu cara sistematis yang juga bekerja di dunia seni itu seperti itu, bahwa saya misalnya Naomi Srikandi itu kayak diarahkan untuk bekerja untuk karir saya gitu, untuk kejayaan karir saya gitu, untuk supaya saya bisa bikin karya yang keren dan diakui. Bagaimana caranya supaya saya bisa ikut residensi ini, residensi itu, bagaimana supaya karya saya bisa diundang untuk ikut festival ini, festival itu gitu. Jadi gagasan-gagasan liberal tentang bagaimana capaian-capaian perempuan itu dirayakan gitu, untuk kemudian dia menghapus potensi kekuatan kolektif perempuan itu ada di kesenian gitu. Terus yang lain lagi juga pada kekerasan atas ukuran ya. Jadi perempuan di kesenian itu sudah lama juga mengalami kekerasan, katakanlah kekerasan intelektual gitu, yang mengharuskan dia mengikuti ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh sistem yang patriarki, sistem seni yang patriarki gitu, bahwa apa sih karya yang bagus gitu. Makanya sering kita temui sampai sekarang gitu, ketika kita punya pertanyaan, kenapa kok ini ada sayembara sastra kok semua nominasinya laki-laki, nggak ada nama perempuannya, nanti juri bisa saya nggak akan bilang dengan ringan, pasti pusing juga juri menjawabnya, tapi jurinya nanti bisa bilang bahwa loh ya karena memang nggak ada karya seniman perempuan yang layak gitu, yang bagus-bagus memang yang ini gitu. Karya seniman perempuan tidak mengejar kualitasnya, kebetulan maaf sorry to say gitu, tetapi yang masuk di dalam sayembara ini tuh nggak ada yang kuat karyanya gitu kan, kayak gitu-gitu gitu. Itu saya kira itu juga punya kontribusi di dalam bagaimana kekerasan berbasis gender di dunia seni itu terus berlangsung gitu. Jadi saya sengaja meletakkan posisi pelaku kekerasan itu yang pertama-tama ada di dalam dunia seni itu sendiri.
termasuk perempuan di dunia seni itu sendiri ya. Sebelum kita ngomong kemudian yang di luar gitu ya. Karena itu tentu saja iya, gitu kita akan ngomong tentang. Kalau kita ngomong sesuatu yang sistemik tentu ada dukungan dari kekuatan yang lebih besar, ada sistem politik gitu ya, ada negara yang kemudian sampai sekarang nggak ada undang-undang yang jelas yang melindungi perempuan gitu ya. Tetapi saya merasa perlu untuk melihat, karena yang saya suka dari cara kerja feminisme itu kan juga kemampuan otokritik ya. Jadi saya sebagai bagian dari skena seni gitu di Indonesia merasa perlu untuk menunjuk diri sendiri dulu di bagian itu. Nah dari situ kita baru kemudian bisa bicara. Sini udah 4 menit ya saya ya, kok nggak dihentikan? Udah, aku udah chat Kak, maaf. Oke, sorry, Aku udah ya. chat. Jadi itu dulu gitu ya. Kemudian nanti di situ baru kita bisa ngelihat bagaimana kemudian ada gerakan-gerakan. Itu ada banyak sekali. Apa yang misalnya aku kerjakan tadi sudah sempat disebut di dalam penyebutan bioku ya. Itu mengikuti atau meneruskan, melanjutkan apa yang sudah dikerjakan orang-orang yang sebelumnya gitu, apa yang sudah Olin kerjakan, apa yang sudah Faiza kerjakan, apa yang sudah dikerjakan oleh Kartini, apa yang sudah dikerjakan oleh banyak sekali perempuan gitu, yaitu mencoba kembali kepada kekuatan kolektif gitu. Karena dengan itu pula gitu ya, misalnya pernah beberapa waktu yang kalau nggak salah 2 atau 3 tahun yang lalu gitu, ada satu gerakan kolektif pekerja seni yang kemudian membuat satu petisi yang menolak normalisasi kekerasan berbasis gender, itu yang kemudian itu memang dipicu oleh semakin banyaknya kasus-kasus kekerasan baik KDRT maupun kekerasan di dalam publik ya, di dalam ruang publik kesenian yang terus berlangsung terhadap perempuan, dan itu masih PR kami untuk memikirkannya. Oke, terima Mungkin itu kasih. dulu deh. Ya, oke, terima kasih Kak Naomi. Penjelasannya tadi luar biasa banget, di mana kita juga melihat bahwa yang namanya stereotype itu memang kebanyakan itu salah ya teman-teman. Namanya juga stereotype, biasanya itu hanya mengeneralisir, dan tadi Kak Naomi juga bilang bahwa seringkali memang pekerja seni sendiri merasa bahwa dirinya itu progresif. Nah, tadi kita sudah ngomongin tentang bagaimana sebetulnya kekerasan berbasis gender secara secara singkat sama Kak Naomi tadi tentang bagaimana kekerasan berbasis gender bahkan di dunia para pekerja seni pun juga itu ada. Nah, bagaimana kalau misalkan kita bicara tentang media itu sendiri? Maka dari itu kita mau ke Kak Bena. Kak Bena ini adalah seseorang yang aktif di Remo TV. Sebagai lembaga studi dan pemantauan media, Kak Bena mengadvokasi iklim media yang lebih ramah terhadap kelompok marginal seperti perempuan, LGBT, disabilitas, dan juga agama minoritas. Selamat sore, Kak Bena. Hai, selamat sore. Salam kenal teman-teman. Hai, Selamat sore halo. semua. Hai, apa kabar? Aku sehat. Alhamdulillah. Oke, Kak Bena, aku mau nanya dong, kalau misalkan kita bicara media, di mana teman-teman Remo TV dan khususnya Kak Bena sendiri, kan lembaga ini menyoroti sekali bagaimana media itu berperan di dalam meliput isu-isu, khususnya tadi ya isu-isu sangat lekat dengan teman-teman kelompok rentan, termasuk tentang isu-isu kekerasan berbasis gender. Nah, berdasarkan tadi ya pengamatan dari teman-teman Remo TV dan juga Kak Bena sendiri, apakah peliputan yang dilakukan media sudah sensitif terhadap isu-isu gender dan bebaskah media ini saat meliput isu-isu tersebut dari bias gender? Oke, thank you Kak pertanyaannya. Tapi kalau misalnya ditanya bias, tentu aja bias karena untuk memproduksi sebuah berita pasti dilihat siapa jurnalisnya atau siapa yang berada di newsroomnya kayak gitu. Nah, sayangnya dalam memberikan isu kekerasan berbasis gender ini, media kerap kali abai terhadap etika jurnalisme paling lemah sekalipun, seperti misalnya nggak menyebut nama korban atau tidak menyebut identitas korban sama sekali seperti itu. Nah, pada akhirnya korban kekerasan seksual karena sekarang logika bisnis di media hanya seperti sebanyak mungkin views, sebanyak mungkin uang yang didapat, berarti korban kekerasan seksual bisa dipandang sebagai komoditas, hanya sekedar komoditas gitu. Nah, di logika bisnis seperti ini, media sebenarnya merasa perlu untuk memberitakan kasus ini secara sensasional atau juga sebenarnya nggak berperspektif korban. Tentu dengan cara-cara kayak gini, akhirnya media justru malah melanggengkan mitos kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan itu sendiri, bisa dari diksi yang digunakan, kayak misalnya
digagahi atau cantik, janda muda, atau misalnya visual yang digunakan bahwa perempuan pasif dan rentan dalam isu kekerasan terhadap perempuan. Ya kayak pada akhirnya tubuh perempuan hanya diobjektifikasi, dilihat secara seksual, bahkan itu dari sudut pandang laki-laki atau lazim disebut male gaze. Nah, akhirnya tubuh perempuan selalu hanya tubuh perempuan yang diregulasi. Tubuh perempuan dilihat sebagai masalah moral, maka perlu diregulasi. Nah, dalam pemberitaan seperti itu, perempuan nggak muncul sebagai korban yang dibela, justru malah sebagai sosok yang dicari-cari kesalahannya. Dia ngapain sih sampai diperkosa? Dia ngapain sih sampai dilecehkan seperti itu, Kak? Gitu. Nah, kalau misalnya dari Remote TV sendiri, penelitian yang baru dilakuin itu juga mungkin aku bisa cerita banyak karena penelitian belum bisa dirilis, tapi kurang lebih isu kekerasan seksual terhadap perempuan itu menjadi perhatian utama dari media banyak. Secara jumlah berita yang kami dapatkan untuk diteliti justru lebih banyak, tapi sayangnya pemberitaan ini justru hanya berfokus pada bingkai episodik atau bingkai episode ini maksudnya fokus pada masalah individual, nggak menyoroti masalah-masalah struktural yang melingkupi kasus kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Itu apalagi yang menjadi narasumber seringkali bukan korban atau bukan pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti misalnya yang nggak relevan sama sekali, atau tetangga, atau orang-orang yang sama sekali nggak relevan untuk dijadikan narasumber dalam pemberitaan kekerasan terhadap perempuan. Gitu, Kak, dari aku. Oke, thank you so much Bena. Itu tadi mencerahkan banget sih. Aku sebetulnya aku sering sekali kalau misalkan ada kasus kekerasan seksual gitu misalkan, karena aku juga fokusnya di isu kekerasan berbasis gender, itu sering sekali sih memperhatikan media, kenapa ya kok beritain isu kekerasan seksual itu begini banget. Jadi aku sangat menantikan hasil riset dari teman-teman Remo TV, apakah memvalidasi selama ini pemikiranku tentang bagaimana media itu sebenarnya meliput isu kekerasan berbasis gender. Nah, pembicara kita selanjutnya adalah Sadika Hamid dari Amnesty International Indonesia. Sadika ini adalah seorang spesialis komunikasi yang memiliki pengalaman panjang bekerja di media dan organisasi non-profit. Sadika bergabung sebagai manajer komunikasi Amnesty International pada 2018 dan berhasil membawa Amnesty meraih penghargaan utama di kategori Creative Communication Award Amnesty Global. Sebelum bergabung dengan Amnesty International Indonesia, peraih master dari Cardiff University Wales. Ini merupakan redaktur Tempo Media Lab dan koordinator Tempo English Online. Halo Sadika. Halo Vivi. Jangan bosan ya lihat muka aku. Gimana ya? Enggak kok. Selalu tenang. Semoga Sadika dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah baik. Ya, begitulah ya, pandemi ini memang kadang sulit. Ya, Jadi kita seringnya curhat tiap kali ini ya. Oke, jadi Sadika ini nih, aku tadi kan kita udah melihat bahwa bahkan Amnesty berkat kerja Sadika and Team mendapatkan tadi ya penghargaan Creative Communication Amnesty Global. Kan lo sendiri yang nulis. Jadi gue nggak tahu bakal dibacain apa. Oke. Oh iya benar sih. Oke. Jadi Sadika aku mau nanya sih. Sebetulnya Amnesty International kita tahu kemarin dari Jakarta Feminis juga kita habis bekerja sama dengan teman-teman Amnesty, adalah sebuah lembaga yang sebetulnya memang fokusnya memang kampanye untuk isu HAM. Nah, Sadika sendiri mungkin sebagai perempuan ya, bagaimana caranya memastikan di Amnesty itu bahwa isu perempuan ini tetap menjadi prioritas di saat banyak sekali, bahkan di saat kita melihat kampanye-kampanye HAM, sering sekali isu perempuan itu selalu dianggap jadi isu nomor 2 atau dalam tanda kutip isu receh. Gimana menurut Sadika? Gue sekalian curhat kali ya, bukan enggak. Jadi emang agak susah ya, karena posisi Amnesty itu unik. Karena kita kan mungkin banyak orang yang bilang kita tuh supermarket isu HAM gitu. Jadi di dalam tim kita sendiri pun kadang sulit ya menentukan
prioritas gitu. Dan karena pas DNA awalnya Amnesty itu pas pendiriannya kan tahun 61. Nah, itu awalnya fokus prioritas utamanya itu membebaskan tahanan nurani. Jadi kita bilang tahanan nurani itu adalah orang-orang yang dipersekusi, dipenjara, ditangkap gitu karena dia mengungkapkan pendapatnya atau kepercayaannya secara damai lah gitu. Jadi dulu tuh orang yang dibebasin pertama oleh Amnesty pas tahun 62 itu namanya Kardinal Yosef dari Ukraina. Jadi kita advokasi agar dia dikeluarkan dari Gulag Uni Soviet gitu. Jadi awalnya itu jadi lebih fokus pada orang-orang yang dipenjara karena ekspresinya lah ya gitu. Karena ekspresinya, karena agamanya gitu. Nah, tapi seiring waktu kita akhirnya memutuskan untuk memperluas cakupan kerja itu ya. Jadi ya supermarket human rights issues lah ya gitu. Karena kita percaya ya seperti prinsip HAM itu sendiri ya, HAM itu bersifat universal, jadi semua orang harus menikmatinya, nggak peduli umur, gender, ras, dan perbedaan lain, dan HAM itu juga nggak bisa terpisahkan dan saling terkait gitu, jadi nggak bisa kita mengutamakan isu HAM B, sementara kita juga tanpa memperhatikan isu HAM A gitu, jadi semuanya tuh saling terkait ya gitu, tidak bisa terpisahkan, saling terkait, semuanya sama pentingnya, nggak ada hak yang bisa sepenuhnya dinikmati tanpa memenuhi hak-hak lain gitu. Nah jadi emang fokus kita itu, kita Amnesty itu kita adalah sebuah gerakan gitu. Nah jadi emang cita-citanya nih kita pingin dunia semua orang bisa menikmati haknya dan misi gimana caranya? Nah, kita tuh ingin ngajak orang sebanyak-banyaknya dan seberagam mungkin untuk terinspirasi dan jadi berdaya untuk untuk membela haknya dia sendiri gitu. Jadi kita inginnya nanti nggak hanya dari Amnesty aja yang menentukan oh lo harus peduli sama isu A B C D E gitu. Kita inginnya ke depannya nanti adalah anggota kita atau anggota gerakan kita yang menentukan apa sih isu HAM yang paling relevan, paling mendesak bagi mereka gitu. Nah, kalau untuk isu perempuan sendiri, nah kita juga di Indonesia tuh baru berdiri 2017. Nah, pas 2 tahun lalu kita menentukan isu perempuan itu harus menjadi salah satu prioritas di Amnesty gitu. Nah, jadi mungkin waktu itu Vivi juga ikut ya. Kita waktu 2 tahun lalu itu launching namanya 9 agenda HAM. Jadi isinya itu 5 prioritas isu HAM, 9 isu prioritas HAM yang harus diperhatikan oleh presiden dan parlemen. Nah, salah satunya adalah isu perempuan. Dan itu bukan berarti kita tidak mengerjakan yang di luar 9 isu itu ya gitu. Nah, tapi isu perempuan itu, isu hak perempuan adalah salah satu dari 9 prioritas itu. Gitu. Nah, jadi karena kenapa kita pilih? Karena kita melihat dari saat itu pun kondisinya udah cukup genting ya, gitu. Dan Amnesty Global sendiri juga menganggap kondisi perempuan itu, pemenuhan hak perempuan itu masih sangat buruk dan kondisinya sangat genting. Jadi kalau di Indonesia sendiri kita lihat banyak aturan hukum, kebijakan dan praktek yang nggak sejalan dengan hukum-hukum internasional, hukum HAM di Indonesia dan hukum internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia gitu, termasuk hak-hak yang diatur di konvensi CEDAW ya. Gitu. Nah, jadi misalnya kita juga kita memprotes tuh kanun jinayat di Aceh yang kriminalisasi hubungan seks konsensual di luar pernikahan gitu. Kemudian kita juga kita anggap pemerintah tuh gagal menghapus praktek-praktek yang berbahaya bagi perempuan ya, seperti sunat perempuan gitu. Nah, kemudian kita juga concern dengan kita lihat dalam undang-undang perkosaan dan pernikahan belum dikriminalisasi di KUHP gitu. Makanya kita juga membantu kita mendukung pengesahan RUU PKS gitu. Nah, dan memang tapi awalnya kita juga sempat kesulitan juga ya raising awareness tentang isu-isu perempuan ini karena kebanyakan terutama follower di sosmed ya, karena aku nanganin sosmed gitu. Jadi entah kenapa 70% follower kita tuh laki-laki.
30% perempuan gitu. Dan kadang aku nggak tahu ya apakah karena pembagian gender ini atau tidak gitu. Kadang kalau kita emang menulis tentang isu perempuan itu kurang mendapat respon, responnya tidak sehangat kalau kita penulis tentang isu-isu apa ya, mungkin kita bilang isu quote unquote isu HAM tradisional ya, kayak pelanggaran HAM masa lalu atau isu Papua gitu. Jadi mungkin dalam bayangan orang masih apa ya, terbersit pikiran, oh kalau isu HAM tuh ya isu-isu itu gitu kan. Bukan berarti itu nggak penting ya gitu, tapi kita juga, kebetulan timku juga perempuan semua, kebetulan untuk saat ini gitu. Jadi kadang kita juga memutar otak juga sih gitu, bagaimana agar orang-orang itu lebih apa ya, jadi lebih engage dengan isu-isu perempuan gitu. Nah akhirnya sih berbagai macam cara mungkin itu nanti bisa dijelaskan lah ya gitu, apa saja upaya raising public awareness ini gitu di antara kita gitu. Nah tapi untuk misalnya di konten sosmed sendiri akhirnya kita mungkin kalau teman-teman perempuan, organisasi perempuan kan mungkin kalau di kontennya udah mengeluarkan isu-isu yang cukup sudah lebih mendalam. Nah kalau di sosmed kita tuh kita mengedukasinya tuh lebih basic sih jadinya ya gitu. Jadi misalnya kita mengeluarkan infografis apakah baju aku salah gitu. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa orang tuh mengalami kekerasan seksual bukan karena pakaiannya gitu. Jadi kita menunjukkan orang-orang dengan berpakaian yang berbeda-beda ternyata mereka juga mengalami kekerasan. Misalnya coba cara lebih kreatif biar untuk udah ini ya, waktunya udah mau ini ya. Sorry ya, nanti kita bisa sambung Halo? lagi pertanyaan kedua. Sebetulnya aku ingin lebih banyak membahas Iya, tentang itu sih. Oke, thank you so much Dika. Nanti kita sambung lagi ke pertanyaan berikutnya. Aku mau balik lagi ke Kania sebetulnya. Tadi Kania sudah lumayan menjelaskan tentang, sedikit sih udah merempet-rempet ke pertanyaan kedua sebetulnya, tentang bagaimana sebetulnya kondisi teman-teman perempuan pembela HAM dan juga teman-teman korban pelanggaran HAM berat, khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah mungkin Kania bisa menjelaskan lagi kepada kita bagaimana sih sebetulnya kondisi teman-teman perempuan pembela HAM saat ini dan juga korban pelanggaran HAM masa lalu, khususnya teman-teman yang perempuan, dan apa yang bisa kita lakukan sekarang gerakan feminis ini untuk terus membantu teman-teman korban pelanggaran HAM berat masa lalu, dan khususnya mungkin untuk melanjutkan apa yang sudah mereka lakukan, seperti itu. Oke, thank you pertanyaannya. Yang tadi aku udah bilang bahwa memang ada isu impunitas yang nggak pernah selesai gitu, yang akhirnya menenggelamkan posisi perempuan dan juga membuat perempuan tidak bisa belajar, tidak bisa nggak bisa punya akses healing gitu ya, nggak punya akses terhadap bersolidaritas satu sama lain kayak gitu. Dan impunitas yang melembaga ini bertemu juga dengan yang tadi aku bilang budaya-budaya bukan hanya patriarki gitu, tapi juga feodalisme di social life kita gitu. Ini juga yang dihadapi sama ibu-ibu di Aceh dan juga di Papua gitu. Nah, Ajar sendiri kita develop sebuah pendekatan, kita bilang nama pendekatannya unlearning impunity. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, mungkin menilik kembali impunitas gitu kali ya. Nah, dari pendekatan unlearning impunity ini sebenarnya kita mendokumentasikan gitu, karena memang hal utama yang kita nggak miliki adalah data yang baik, yang bagus tentang korban-korban pelanggaran HAM berat itu gitu. Jadi yang utama yang dilakukan Ajar adalah pendataan, pendokumentasian. Tapi kan pendokumentasian tuh seakan-akan hanya berupa angka gitu ya. Kita lupa gitu bahwa nyawa, sakitnya atau rasa traumanya itu tuh nggak ada di angka-angka itu gitu. Jadi kita buat pendekatan partisipatoris, kita pakai pendokumentasian secara berkelompok gitu ya, yang ternyata dari
dari participatory research itu di kelompok-kelompok masyarakat itu, di kelompok-kelompok ibu-ibu di Aceh, di Papua, melahirkan ruang rumah-rumah belajar, atau kalau kita bilangnya lingkar-lingkar belajar bagi perempuan gitu, baik di Timor Leste, di Aceh, di komunitas 65 gitu ya. Mereka akhirnya menguatkan diri gitu. Jadi dibilang mereka bukan berarti tidak percaya sama pemerintah, ya bisa dibilang hari ini mereka tidak percaya sama pemerintah, tapi mereka tidak pernah korban-korban pelanggaran HAM berat ini, terutama perempuan, tidak pernah berhenti apa sih istilahnya tuh, ngarep gitu. Kalau ke bahasa kita, ngarep sama pemerintah gitu. Karena setiap pemilu pasti kayak aku ngomong aja, ya Pak Jokowi akan memberikan ruang buat penuntasan HAM, apalagi pagi ini ya, lagi-lagi Jokowi bilang iya pelanggaran HAM berat akan jadi prioritas. Dari nawacita juga sampai sekarang nggak ada tuh jadi cita-cita gitu, nggak pernah jadi gitu. Nah itu jadi, tetapi itu posisi politik pemerintah tuh selalu jadi harapan gitu, tapi harapan itu nggak pernah datang, akhirnya dibuat sendiri. Dan menurut aku ini salah satu upaya-upaya breakthrough yang sangat ala feminis banget gitu ya. Mereka berorganisasi aja sendiri, bikin kolektif sendiri. Aku kasih contoh ibu-ibu di Aceh, di PD, ada satu torture site namanya Rumah Gedong. Dulu di rumah itu banyak sekali perempuan diperkosa, laki-laki dibunuh, dihilangkan, disiksa, dan segala macam karena diduga ikutan GAM. Padahal mungkin aja dia nggak ngerti apa-apa. Dan ini nih parahnya gitu ya. Perempuan selalu dijauhkan dari konteks politik sehingga mereka nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam konflik itu. Siapa yang berkonflik mereka nggak tahu, tapi mereka jadi korban. Entah perkosaan, entah penyiksaan, bahkan perbudakan seksual. Nah, itu terjadi sudah lama, dan lewat lingkar belajar yang dibuat oleh para perempuan ini, mereka sehari-hari berkebun bersama gitu ya sambil trauma healing. Mereka juga akhirnya menginisiasi memorialisasi Rumah Gedong gitu. Jadi memorialisasi ini dibuat sebagai upaya mereka untuk mendapatkan hak atas kebenaran itu. Jadi mereka aksi komunitasnya memang membuat doa bersama, simple banget gitu, nggak perlu turun ke jalan, nggak perlu bawa-bawa poster ini tubuhku otoritasku, enggak gitu. Tapi konteks di Aceh, konteks seperti itu tuh nggak masuk gitu. Yang mereka lakukan adalah hal yang paling personal, yang paling dekat dengan dia. Lagi-lagi personal is political. Bagi para ibu-ibu di Aceh, cara utamanya berkebun, dan akhirnya mereka bikin memorialisasi Rumah Gedong itu. Yang mereka lakukan cuma doa, bawa ustadz yang ternama gitu. Harapannya apa? Semoga ibu saya di surga itu sudah tenang, karena saya selama 14 tahun saya selalu dimimpiin ibu saya, karena ibu saya disiksa di rumah ini. Padahal salah satu korban itu dia nggak tahu ibunya sekarang ada di mana. Tapi dia percaya bahwa di rumah itulah ibunya disiksa dan meninggal di situ. Lewat memorialisasi itu akhirnya komunitas itu sendiri yang memiliki sistem atau upaya pemulihan gitu. Mereka nggak punya akses terhadap psikolog gitu misalnya, dan akhirnya hal-hal seperti itu gitu. Dan menurutku ya upaya-upaya organisasi dan juga komunitas itulah yang penting dan selalu dimiliki dan menjadi corak utama dari feminisme. Tadi kayaknya Mbak Naomi juga bilang ya soal bagaimana perempuan mengorganisir diri gitu, dan menurut aku itu corak utama dan penting, dan menurutku salah satu upaya kita sebagai bystander gitu. Tadi aku lihat ada di question and answer, support dan bersolidaritas lewat situ gitu, dan memberikan ilmu pengetahuan sih menurutku, dan sharing pengalaman. Itu aja kali dari aku, Vi. Thank you so much Kania. Tapi karena tadi Kania udah sedikit nyerempet ke Mbak Naomi, aku mau ke Mbak Naomi dulu deh kalau kayak gitu. Mbak, gimana sih Mbak seni itu berperan serta juga dalam penuntutan hak asasi perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia? Udah banyak contohnya sebetulnya ya. Dan yang berhasil juga sudah banyak sebetulnya ya. Kita cuma perlu belajar dari apa-apa praktek-praktek yang sudah berlangsung itu dan melakukan penajaman-penajaman, aku pikir ya. Misalnya gerakan Me Too aja ya, yang paling anget ya sampai sekarang masih bergaung. Itu
kan dia dimulai dari Hollywood gitu. Nah, dari bagaimana perempuan pekerja seni, dan pekerja seni di sini kan pengertiannya luas ya, nggak cuma aktris gitu ya, nggak cuma aktor, mereka-mereka yang banyak sekali, banyak lini di dalam kerja seni yang bisa jadi dilihat selalu punya batas-batas, borders ya maupun boundaries gitu ya, batas maupun batasan yang punya potensi dan bahkan sudah mengekang perempuan gitu. Jadi kalau kita belajar dari hashtag #MeToo gitu kan, kesaksiannya tidak hanya diberikan yang call out itu nggak cuma aktor, tapi bukan cuma perempuan-perempuan aktor, tetapi juga yang bekerja di wilayah bagian-bagian reproduktif ya, seperti misalnya di bagian manajerial gitu ya. Itu mereka they have a lot to say gitu, bagaimana dunia seni sangat prakteknya maskulin dan bukan ruang aman buat perempuan gitu. Nah, gerak MeToo aku pikir contoh yang sangat kuat bisa dan berlangsung global yang bisa kita lihat gitu, cukup berhasil gitu. Tetapi dia kita lihat kan backlash-nya juga ada ya, gitu, backlash-nya juga ada. Itu yang paling itu kenapa tadi balik ke, dan makasih tadi Kania juga sudah menegaskan lagi soal bagaimana kita mesti punya kemampuan dan tidak lelah-lelah untuk mengorganisir diri gitu, karena selalu meretas batas itu sangat penting dan dia harus dilakukan terus-menerus dan bersama-sama gitu, karena hanya 1-2 orang aja atau hanya segelintir saja atau hanya satu kelompok saja itu nggak akan cukup gitu, nggak akan kuat gitu. Dulu kalau di Indonesia kita cobalah bikin berkoalisi untuk bagaimana caranya bisa call out Sitok Srengenge gitu ya sebagai pelaku kekerasan berbasis gender gitu di dunia seni, dan itu melelahkan gitu, untuk satu isu aja melelahkan gitu ya, itu melelahkan, tetapi kita nggak bisa berhenti gitu. Nah, kalau dari situ gitu ya, bagaimana kalau saya belajar dari backlash yang terjadi dari apa yang sudah dicoba dilakukan gitu secara bersama-sama, dan kemudian backlash-nya luar biasa gitu, justru kita kayak dipukul balik gitu. Ini yang buat aku paling jadi strategis banget untuk yang pertama-tama bikin ruang aman sebanyak-banyaknya dan di mana-mana untuk perempuan. Dan kalau aku ngomong di sini pertanyaannya kepada perempuan pekerja seni, tetapi balik ke yang tadi, kita butuh untuk bekerja bareng lintas disiplin gitu ya, interseksional ya. Kalau meminjam bahasanya Chandra Mohanty dalam bukunya Feminism Across Border gitu ya, itu bagaimana sebetulnya kita bisa bernavigasi melalui kerja-kerja kolektif dengan perspektif yang interseksional untuk mengekspos kejamakan subjektivitas perempuan yang melintasi dan mengganggu batas atau pembatasan negara, ras, etnisitas, kelas, gitu, seksualitas, agama, dan disabilitas. Dan itu harus berlangsung terus dan di mana-mana gitu. Jadi kadang-kadang yang jadi soal di dalam kerja aktivisme feminis kita, kalau menurut saya ya, sependek pengalaman saya, itu kita sering sibuk untuk tegang dengan kayak ada, nggak tahu kenapa ini menjadi kompetisi gitu. Siapa yang udah mulai apa, udah menginisiasi apa gitu, yang kemudian jadi nggak produktif menurut saya gitu. Kita semua tahu bahwa sudah ada yang memulai ini sejak awal, yang lukanya, traumanya itu lebih tua dari luka yang kita derita. Gitu aja gitu kan. Dan itu kita harus bisa melampaui klaim-klaim atas wilayah kerja, atas jadi kayak itu praktek-praktek gatekeeping gitu ya, kayak ini udah bagianku, ini bagian, kenapa lo masuk gitu, kayak gitu. Yang kayak gitu itu kita harus akui itu. Jadi kayak women supports women itu kan kadang-kadang mitos aja gitu. Kita katakan, kita terus reproduksi itu, tetapi kita selalu insecure, yang bikin kita yang menyedihkan itu kita insecure sama sesama aktivis sendiri gitu. Nah, buat saya itu di dalam praktek aktivisme di seni budaya itu juga berlangsung gitu, kayak kita harus berhadapan dengan sesama perempuan sendiri gitu. Orang yang pertama-tama harus kita yakinkan gitu untuk kerja bareng itu perempuan sendiri gitu.
bahwa Oke. kita mesti terus di sini gimana caranya supaya praktik pengorganisasian kita itu melibatkan kerja berbagi pengetahuan, perawatan kolektif, bahkan disensus ya, bukan konsensus ya, disensus yang demokratis gitu. Jadi kita bisa beda strategi, kita bisa beda cara masuk, kita bisa beda milih temennya. Aku lebih cocok nih kayaknya kolaborasinya sama ini atau itu, kita bisa berbeda secara demokratis gitu di sana gitu. Kemudian bagaimana juga kita bisa pengorganisasian kita itu melibatkan kerja-kerja yang dia memperluas imajinasi radikal untuk mempertahankan ruang aman yang melawan praktik kekuasaan yang dominan gitu. Nah, itu menurutku di bagian itu gitu, itu PR yang kalau yang saat ini aku kerjakan bersama kawan-kawan gitu. Terima kasih Mbak Naomi. Maaf ya, aku harus potong karena waktunya kita tinggal 10 menit lagi dan masih ada pertanyaan lain untuk pembicara lainnya. Tapi aku tadi setuju banget dan ini udah banyak teman-teman di sini juga setuju Mbak Naomi. Tapi memang benar banget. Terkadang memang pressure-nya itu sendiri datang dari teman-teman aktivis sendiri sih. Aku juga tidak boleh memungkiri itu dan aku juga setuju sekali dengan apa yang dikatakan Mbak Naomi. Aku mau ke Kak Bena dulu deh kalau gitu. Tadi kita sudah bicara tentang pekerja seni itu sendiri. Nah, mungkin apa namanya, mungkin kalau misalkan di media itu sendiri, kalau misalkan aku nggak tahu apakah teman Remo TV juga melihat sisi perlindungan terhadap teman-teman perempuan perempuan yang bekerja di media itu ada nggak ya, Kak Bena? Apakah ada Remo TV melakukan penelitian tentang itu? Atau mungkin Kak Bena sendiri secara pribadi tahu ada tidaknya perlindungan untuk teman-teman pekerja media khususnya buat mereka yang perempuan? Sebelumnya aku sorry banget pakai handphone. Halo? Halo? Suaranya jauh sekali ya? Halo, halo? Ya, oke. Oke. Pertanyaannya berarti ada nggak sih perlindungan terhadap perempuan pekerja di media ya, Kak? Ya, mungkin mungkin kalau misalkan Kak Bena mau memberikan kita dulu secara garis besar seperti apa sih kondisi perempuan Oh, ya. kerja di media, mungkin itu bisa menjadi latar belakang yang bagus juga. Oh, kalau pekerja gimana perempuan bekerja di media mungkin agak cukup luas dan mungkin bukan bidang penelitian Remo TV ya. Mungkin aku bisa bicara soal representasi perempuan di media. Berarti Boleh boleh boleh. dari konten media dari produksi dari media, bukan dari sisi pekerja media. Nah, menurutku salah satu bentuk diskriminasi yang dialami perempuan yang dilakukan oleh media adalah melalui representasi. Nah, representasi itu apa sih dan kenapa penting? Karena representasi itu membantu khalayak atau publik memahami realitas yang ada. Nah, berarti kalau misalnya perempuan direpresentasikan secara timpang atau tidak utuh, berarti khalayak atau publik akan memandang perempuan juga seperti apa yang media katakan atau sampaikan. Nah, bisa dilihat dari stereotip perempuan di media, baik itu di sinetron atau di film atau di infotainment, bahkan di industri iklan, perempuan lekat kaitannya dengan hal-hal domestik, hal-hal yang jauh dengan logika atau tidak cocok untuk menduduki posisi-posisi tertentu di posisi-posisi pengambil keputusan atau sederhananya misal di newsroom aja posisi perempuan itu sangat menentukan bagaimana perempuan direpresentasikan di media tersebut gitu. Nah, apalagi soal misalnya kecantikan perempuan juga disebut direpresentasikan sebagai perempuan yang ideal harus sedemikian rupa seperti putih atau tinggi dan sebagainya. Nah, itu yang akhirnya diamini oleh publik atau perempuan itu sendiri karena seperti itu perempuan direpresentasikan dengan tidak utuh seperti yang media katakan. Terus kalau misalnya ada nggak sih regulasi atau aturan-aturan yang melindungi perempuan dari sisi konten? Sebenarnya ada itu P3SPS, cuma itu lagi-lagi itu mengatur konten industri penyiaran.
P3SPS itu, sorry aku lupa kepanjangannya itu, perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, P3SPS ini tuh bisa jadi instrumen KPI dalam mengawasi industri penyiaran, dalam konteks ini apakah penyiaran-penyiaran tersebut melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi bentuknya macam-macam seperti tadi aku bilang melalui representasi. Tapi sayangnya aturan-aturan yang ada di P3SPS ini yang katanya melindungi perempuan sebenarnya juga enggak juga. Aku setuju tadi kayak yang Kak Aris bilang, regulasi ada tapi menurutku itu cuma selemah-lemahnya iman. Gimana implementasinya di lapangan, gimana pasal-pasal yang ada katanya melindungi perempuan diimplementasikan gitu. Kayak misalnya contohnya P3SPS itu dalam menggunakan pasal-pasal yang melindungi perempuan seringkali lepas dari konteks. Maksudnya mereka menggunakan cara pikir bingkai apa yang ada di dalam siaran. Misalnya di siaran itu atau di layar kaca kita ada tampilan ibu menyusui sebagai konten edukasi publik, konteksnya maksudnya itu. Tapi itu bisa masuk pelanggaran pornografi karena dada perempuan, paha perempuan itu dilarang ditampilkan dalam media seperti itu contohnya. Jadi lagi-lagi perlindungan yang ada justru sebenarnya nggak melindungi perempuan, justru mendiskriminasi perempuan. Implementasinya seperti itu. Gitu, Kak. Kurasa itu cukup dari aku. Thank you Bena, sorry aku lupa nge-unmute mikrofonku. Oke, selanjutnya aku mau ke Ika dong. Ika, ini ada beberapa pertanyaan juga sebetulnya yang aku rasa cocok untuk kamu menjawab, dan memang pertanyaan selanjutnya sebetulnya aku ingin Ika bisa lebih meng-highlight lagi kira-kira bagaimana sih perjuangan teman-teman buruh, dan orang sering sekali membeda-bedakan lah ya, kalau misalnya buruh itu punya gerakannya sendiri sedangkan perempuan punya gerakannya sendiri, padahal banyak juga buruh-buruh perempuan kan. Nah mungkin ini pertanyaannya cocok nih sebetulnya untuk Ika. Di sini ada yang ingin bertanya tentang Omnibus Law dan juga hak perempuan. Kira-kira apa sih dampak dari disahkannya Omnibus Law terhadap perempuan di Indonesia, dan penting atau tidak kita sebagai perempuan untuk menolak Omnibus Law? Kalau penting kenapa? Kalau tidak kenapa? Iya. Terima kasih Vivi, aku akan mencoba menjawab pertanyaan, tapi mungkin aku akan sedikit menjelaskan terkait dengan bagaimana sih hak asasi buruh perempuan itu ya, karena itu yang akan melandasi kita kenapa Omnibus Law penting untuk kita tolak. Jadi ketika kita bicara soal hak asasi ini penting banget, karena tanpa hak asasi perlindungan terhadap buruh perempuan tuh nggak ada gitu. Jadi salah satu hak asasi yang penting ada dan ini tidak ada di dalam Omnibus Law itu adalah pengakuan bahwa setiap perempuan adalah pekerja. Gitu. Lagi-lagi kalau kita berangkat dari CEDAW, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di artikel 5 itu dipastikan bagaimana ada pengertian yang komprehensif terkait bahwa maternitas itu adalah fungsi itu sebagai fungsi sosial gitu, dan pengakuan bahwa itu juga merupakan tanggung jawab bersama antara perempuan dan laki-laki, tidak hanya dalam keluarga ya, tapi ini maksudnya juga adalah dalam masyarakat begitu. Nah, situasi ini sebenarnya kemudian membawa kita untuk melihat bagaimana pengabaian terhadap nilai kerja reproduksi perempuan itu sangat besar. Bayangkan teman-teman, ketika dengan sistem yang sangat fleksibel saat ini kita bisa melihat buruh hamil itu lebih rentan untuk di PHK. Apalagi dalam situasi COVID, ketika semua industri berorientasi pada profit gitu ya. Jadi ketika kita bicara soal buruh perempuan secara politik, secara HAM, kita akan bisa melihat bagaimana sistem patriarki ini, bagaimana sistem patriarki bekerja dalam era kapitalisme yang sangat agresif dan sangat eksploitatif sekarang ini gitu. Nah, salah satu yang kemudian dia menunjukkan bagaimana sistem patriarki bekerja dalam era sekarang itu adalah pengabaian yang sangat luar biasa terhadap nilai kerja reproduksi perempuan. Jadi kalau misalnya tahun kemarin itu Oxfam menerbitkan sebuah hasil penelitian tentang unpaid care work gitu. Jadi bagaimana ketika kita menguangkan gitu ya
menguangkan kerja-kerja domestik yang tidak berbayar. Kalau dihitung uang, itu kekayaannya atau keuntungannya itu minimal adalah 10,8 miliar US dollar dan per tahun. Dan itu 3 kali lebih besar dari keuntungan di dunia industri teknologi. Bayangkan. Jadi penelitian ini didasarkan bagaimana para perempuan secara global dalam umur 15 tahun yang sudah kemudian terbebani dengan pekerjaan-pekerjaan domestik, mereka nggak bisa sekolah dan segala macamnya begitu ya. Dan 15 tahun ke atas gitu. Jadi ketika di monetary value maka bisa terhitung angka di atas, bahkan lebih menguntungkan daripada keuntungan yang didapat dalam industri teknologi. Jadi ini yang kemudian menjadi sebuah problem mendasar bagi perempuan pekerja, karena sebenarnya setiap perempuan adalah pekerja, tapi hak atas pekerjaan itu tidak mendapatkan pengakuan. Nah ini yang kemudian menjadi hambatan serius ya. Kenapa persoalan perempuan itu tidak pernah selesai, diskriminasi dan kekerasan. Kalau misalnya kita lihat dalam konteks Indonesia, faktanya teman-teman, perempuan itu adalah tulang punggung keluarga. Data BPS menunjukkan bagaimana keterlibatan perempuan dalam ranah pekerjaan itu meningkat dari tahun ke tahun. Terakhir itu 2009 15,46%. Gitu. Di sisi lain kita melihat bagaimana RUU Ketahanan Keluarga. Nah, ini juga ada kaitannya dalam prioritas kemarin ya, Omnibus Law Cipta Kerja dijadikan prioritas, dan kemudian RUU Ketahanan Keluarga secara masif banget itu sekarang sudah sampai harmonisasi balik gitu. Nah, ini dampaknya seperti apa pada hak asasi perempuan itu sendiri gitu. Ketidaksetaraan peran dalam unit keluarga atau ranah privat justru akan membuat perempuan semakin rentan mengalami diskriminasi. Karena perannya ketika berada sebagai atau di tempat kerja atau menyandang sebagai perempuan pekerja, dia dianggap menyalahi norma sosial. Gitu. Dan jangan salah, ini kemudian menjadi legitimasi di tengah pasar tenaga kerja yang fleksibel, perempuan terlempar dari sektor-sektor pekerjaan yang diinformalkan tanpa pengakuan sebagai pekerja dengan situasi upah dan kondisi kerja yang tidak layak begitu. Nah, jadi kaitannya dengan Omnibus Law, ketika kita melihat bagaimana semangat dari Omnibus Law itu sendiri ya, dia kan fleksibilitas gitu. Dia bahkan lebih fleksibel daripada Undang-Undang 13 tahun 2003 yang sebenarnya secara implementatif itu sangat susah. Di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ada fasilitas-fasilitas khusus bagi ibu hamil. Gitu. Sangat minimal gitu. Misalnya tidak boleh shift malam dan sebagainya, tapi kemudian dalam implementasinya tidak bisa terjadi karena ada sistem kerja kontrak yang sangat fleksibel. Saat ini kontrak jangan dibayangkan 2 tahun bisa jadi tetap ya. Bahkan yang bertahun-tahun bisa jadi kemudian jadi kontrak gitu. Dengan sistem pasar kerja yang sangat fleksibel ini. Dan di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, partisipasi tidak ada. Partisipasi teman-teman serikat buruh, kemudian itu hanya sebagai formalitas misalnya, dan apalagi perempuan. Dari data penelitian Perempuan Mahadika, teman-teman menunjukkan bahwa mayoritas teman-teman perempuan itu tidak berserikat gitu. Nah, ini juga satu hal yang penting menjadi pemahaman kita bersama ya, untuk melihat bahwa hak asasi kita sebagai perempuan itu salah satunya adalah diakui sebagai pekerja. Dan saat ini produk kebijakan kita, politik kita justru ingin mengukuhkan bagaimana perempuan itu kembali ke dalam penanggung jawab, bukan penanggung jawab ya, tapi kembali kepada ruang domestik gitu. Nah, ini sebagai organisasi perempuan, sebagai organisasi pembela HAM, ini harus kita cermati bersama. Politik ke depan, kita tahu tahun ini ada corona gitu, tapi menurut saya bahwa tahun depan tidak akan sepertinya situasi masih akan sulit dan mungkin lebih sulit gitu ya. Jadi kenapa dari tadi saya bicara soal politik pengakuan karena ketika kita tidak mau mengakui luka, maka kita tidak akan bisa menyembuhkannya, gitu. Nah, itu juga yang saya pikir menjadi semangat ya dari acara puncak teater Waktu Tanpa Buku, kemudian juga dialog ini gitu. Jadi politik pengakuan itu sungguh sangat feminis gitu, dan disitulah ke depan perlu kerjasama dan kerja keras dari kita semua. Gitu aja, Vi.
Terima Oke, kasih. thank you Ika atas jawabannya tadi juga sedikit sudah menjawab pertanyaan kenapa sebetulnya penting juga bagi teman-teman perempuan untuk peduli terhadap itu ya apa isu-isu Omnibus Law karena tadi hak-hak teman-teman buruh sendiri itu juga sama sekali belum sampai di situ dan dengan adanya Omnibus Law hak-hak teman-teman buruh khususnya teman-teman buruh perempuan jadi lebih teroperasi lagi. Nah, aku selanjutnya mau ke Riz, Riz, ini sebetulnya pertanyaannya juga mirip-mirip nih sama pertanyaan aku tentang tantangan sebetulnya yang dialami oleh teman-teman perempuan, khususnya saat tadi ya, apa namanya, kita bicara tentang undang-undang atau hukum atau kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap perempuan. Tadi Riz sudah sempat menyebutkan bahwa salah satu tantangannya adalah tadi bagaimana kebanyakan kebijakan yang memiliki dampak atau tadi ya membahas tentang isu perempuan itu tidak dibuat oleh perempuan. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu peserta di mana menyebutkan bahwa dalam kondisi di mana kebijakan terkait perempuan masih dibuat bukan oleh perempuan, bagaimana perempuan bisa berusaha untuk mengambil alih pembuat kebijakan yang berkaitan dengan dirinya, baik itu dari level elit maupun akar rumput. Nah, ini nih, akar rumput ini nih yang penting nih kadang-kadang. Kadang kita sendiri sering kelupaan. Nah, boleh Riz, silahkan Riz. Susah sekali pertanyaannya ya. Baiklah, saya akan mencoba. Riz, maaf agak Halo? jauh suaranya, boleh didekatkan mikrofonnya? Ya. Coba ngomong. Dengeran? Ya. Oke, saya akan mencoba menjawab dengan bahasa kalbu. Jadi, kalau dibilang gimana sih untuk masuk ke elit, itu juga satu persoalan ya, bikin sakit kepala juga ya, karena perwakilan kita di DPR untuk perempuan bukan sama sekali yang mencerminkan kita di DPR sana. Sedihnya seperti itu, sistem yang membuatnya seperti itu. Coba deh bayangin, kalau enggak istrinya siapa gitu, atau enggak dia anaknya siapa, keponakannya siapa yang menjadi anggota DPR kita di bagian elit DPR sana gitu. Itu juga satu permasalahan gitu. Tapi maukah kita mencalonkan diri gitu untuk masuk ke dalam sistem itu gitu? Di situ juga letak persoalannya. Mau nggak kita gitu? Agak masuk ke dalam sistem tujuannya kan untuk merubah sistem ya. Yang ada apakah kita cukup kuat gitu untuk mengubah sistem itu dari satu orang, mengubah satu sistem itu semua gitu. Yang ada kemungkinan besar adalah kita masuk ke dalam sistem itu dan sistem akan merubah kita. Itu yang kita takutkan. Makanya dari sini juga kalau saya pribadi ya Vi akan memilih, dan teman-teman yang di sini akan memilih kerja-kerja yang memang membantu dari samping sebagaimana partisipasi masyarakat begitu ya, memberikan policy brief dari sisi masyarakat, memberikan teman-teman organisasi masyarakat sipil yang sudah banyak dan sudah paham tentang isu kesetaraan gender, tentunya juga akan memberikan banyak masukan kepada teman-teman di DPR sana. Tapi memang akan ada lebih baiknya kalau kita punya elit sendiri gitu ya, mewakili suara-suara kita. Apakah sudah ada? Belum. Tapi udah mulai kelihatan kok. Kemarin ya nggak tahu ke depan ya, kan suara partainya ntar bisa berubah gitu. Kemarin yang cukup vokal sekali sih yang kita sudah petakan si Nurul Arifin ya, terutama untuk RUU ketahanan keluarga cukup vokal, sama Desi Ratnasari gitu. Olga Sipatu Roda gitu. Jadi lumayan banget tuh untuk kita dekati lebih jauh, sekalian temu fans kan gitu, kalau bisa kita dekati lagi teman-teman itu. Teman-teman di DPR juga ada kaukus perempuan dan lain-lain sebagainya. Dan kalau dibilang untuk di grassroots sendiri, permasalahannya mungkin ada gap. Kalau katanya John Hollow, waduh kayak SJW yang ngutip kayak ngutip ini ya, ngutip buku, bilang kalau penindasan perempuan itu sulit untuk masuk ke idealnya sisterhood gitu loh. Untuk masuk sisterhood itu sulit katanya, karena penindasan perempuan itu berbeda-beda. Jadi tapi kalau saya pribadi mungkin kita harus tanamin dulu. Aku setuju banget deh, kayaknya kita nggak perlu John Hollow, kita perlunya Kak Naomi aja di sini gitu. Karena aku setuju banget tadi yang dibilang sama Kak Naomi, bahwa kita kayaknya
kalau aku dari beberapa tahun yang lalu sudah mulai untuk tidak bertengkar sesama perempuan sendiri gitu loh. Kalau punya perbedaan, ya udah kita omongin antara kita atau di dalam forum yang ada gitu loh. Jangan sampai keluar karena backlash-nya itu patriarki, cuy. Jadi parah banget gitu loh, itu backlash-nya akan kena ke kita lagi gitu. Jadi antara kita aja kita obrolin sampai kelar gitu. Aku pernah beda pendapat sama Vivi, sama Kak Ika, sama Kania. Semua pernah ada beda pendapat kitanya gitu, dan kita coba untuk bicarakan itu sama Bena juga. Dan kita juga banyak perbedaan itu, dan kita coba bicarakan gimana caranya untuk dapat konsensus itu bersama. Tapi kalau masuk dalam sisi elit, memang menurutku memang sulit sekali ya untuk saat ini. Kita punya beberapa champion yang orang muda, ada satu partai, tapi lagi-lagi partainya, apakah partai itu yang kita inginkan gitu loh. Jadi aku setuju juga jadi katanya Kania, kita mungkin bentuknya kolektif-kolektif, mungkin kelihatannya seperti transformative justice ya di luar sistem itu. Tapi bukan berarti tidak percaya kepada sistem yang awal, karena memang kita harus ada sistemnya. Kenapa ada transformative justice? Kenapa ada keadilan yang transformatif? Karena tidak ada sistem yang mendukung kita, yang sistem utama ini, makanya kita ada transformative justice. Nah, tetap yang sistem yang bobrok ini tetap harus kita upayakan untuk diperbaiki gitu loh. Jangan menyerahkan, jangan menyerah gitu loh sama sistem yang sudah ada saat ini. Nah, beda pendapat boleh ya, maaf ya teman-teman ya. Kalau ada yang beda pendapat sama ini, udah gue bosan, gue mau bikin di kolektif gue aja. Yang penting teman-teman gue di dalam kolektif itu tetap baik-baik. Aku tidak masalah dan aku dukung itu, karena kita memang butuh teman-teman yang memang mengerti, apalagi dalam kasus kekerasan seksual. Terutama ya gitu, bentuk kolektif-kolektif kecil, support group kecil, karena memang negara tidak menyediakan sistem saat ini seperti itu. Gitu kira-kira nyambung nggak ya sama pertanyaannya? Nyambung kok, masih nyambung, Riz. Alhamdulillah. Tenang aja, thank you. Nggak apa-apa beda pendapat, aku sama Rizka juga suka jabri-jabrian di WA gitu. Kok gitu sih? Isinya debat aja sih sebenarnya. Dan memang nggak apa-apa sih, kita juga itu juga salah satu PR sih. Kadang aku setuju kayak tadi, kembali lagi seperti apa yang dibilang Naomi sebetulnya, karena terkadang kita sendiri enggan ya untuk mengkritik sesama teman, dan kita sendiri juga bisa jadi aku suka merefleksikan diriku sendiri, apakah aku ini anti kritik atau tidak ya. Kalau aku dikritik sama sesama lingkaran feminis, kira-kira responku akan seperti apa. Nah, itu sebetulnya yang menjadi salah satu PR kita juga. Dan terima kasih banyak Rizka udah menjawab pertanyaan dari peserta juga. Aku mau ke Sadika nih. Kebetulan ini pertanyaannya mirip sih sebetulnya apa yang mau aku tanyain ke kamu, yaitu sebetulnya bagaimana sih peran Amnesty dalam mengkampanyekan isu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Karena tadi Sadika sebetulnya sudah nyerempet sedikit ya tentang tadi konten di IG dan segala macam. Nah, kebetulan ini ada satu pertanyaan yang bertanya tentang pendekatan apa saja yang dirasa paling efektif untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya penghargaan dan penjaminan hak asasi perempuan. Silakan Sadika. Oh ya, thank you. Sebenarnya mungkin banyak cara ya gitu, dan emang kita harus terus kreatif cari cara-cara baru. Tapi mungkin kalau ngomongin the latest thing gitu, nah jadi kan seperti aku bilang itu, kita misinya kalau di Amnesty itu kan ngajak orang kita kan adalah gerakan, jadi ngajak orang sebanyak-banyaknya untuk membela HAM ya gitu. Jadi kita inginnya nggak hanya Amnesty yang raising awareness, tapi juga anggota gerakan kita gitu. Jadi kita ini ada sekitar 50 grup aksi, terus ada 200 volunteer misalnya ya untuk bantu raising isu RUU PKS juga gitu. Nah, umbrellanya itu untuk tahun ini tuh kita ada kampanye namanya PENA gitu. Kebetulan untuk isu RUU PKS. Jadi PENA itu adalah pesan perubahan. Jadi itu adalah kampanye menulis untuk isu-isu HAM. Nah, salah satu isu yang di-highlight tahun ini adalah tentang pengesahan RUU PKS. Nah, jadi kita itu sebenarnya fungsinya macam-macam. Jadi untuk movement building, untuk raising awareness juga tentang isu RUU PKS,
kemudian juga untuk membantu advokasi teman-teman gerakan lainnya yang sudah jauh lebih lama memperjuangkan RUU PKS ya. Jadi kita kasih kontribusi sedikit lah gitu. Nah, tapi yang penting sih dengan ada pesan perubahan ini kita ingin memberi tools ke publik ya, publik secara umum ngasih tools untuk menyampaikan aspirasinya kepada pejabat. Nah, jadi di pena ini bentuknya itu seperti kalau kita nulis petisi gitu. Jadi teman-teman bisa nulis surat di situ. Nah, suratnya itu akan ter-email langsung ke DPR gitu. Jadi kita ibaratnya kita pingin spamming inbox mereka lah ya. Jadi biar mereka terus take notice gitu dan tapi kita juga nggak hanya meminta mereka nulis surat, kita juga kasih pembekalan gitu. Jadi kita beberapa kali kasih pembekalan tentang isunya sendiri gitu. Nah, jadi kayak kemarin kita juga ngajak kerjasama kebetulan sama Vivi juga gitu, sama Jakarta Feminis kita ngasih pembekalan isunya gitu kepada publik gitu. Jadi kita undang 2 pembicara yang ngasih pembekalan tentang urgensi RUU PKS-nya. Nah, ketika sesudah orang-orang jadi ketika menulis surat pun kita nggak ingin mereka kosong ya, berangkat dari kosong. Nah, jadi ketika mereka sudah dapat pembekalannya, mereka akan menuliskan suratnya yang akan langsung terkirim ke DPR gitu. Nah, jadi selain itu raising awareness, tapi itu juga ada fungsi kampanye dan advokasi dari publik ya. Jadi daripada mereka ibaratnya ngomel-ngomel aja di sosmed gitu, ini mudah-mudahan ini bisa cara yang lebih konstruktif lah gitu. Nah, tapi pena sendiri itu tidak hanya dilakukan oleh Amnesty ya gitu. Jadi ada acara-acara yang emang digerakkan oleh kita. Nah, tapi kelompok-kelompok aksi Amnesty sendiri juga bergerak untuk reach out ke teman-teman mereka dan mungkin itu kadang lebih efektif ya. Jadi kan reach out ke orang-orang di lingkaran terdekat mereka kan itu biasanya dianggap jauh lebih otentik ya gitu. Nah, jadi kita ngasih pembekalan ke movement kita sendiri gitu. Jadi apa sih sebenarnya isu yang perlu diperhatikan, bagaimana cara ngomong ke orang di sekitar kamu gitu. Nah, terus nanti mereka sendiri yang menyebarkan menyebarkan kampanyenya gitu. Jadi mereka ngajak komunitas mereka untuk nulis bersama. Kemudian jadi kayak ripple effect gitu. Jadi kita dan misalnya dari volunteer sendiri pun kita dapat sebagian besar surat itu banyak dapatnya dari volunteer ya gitu. Jadi mereka yang emang menginfluence orang-orang di sekitar mereka gitu. Jadi kita berharapnya sih dari mungkin kan kalau orang-orang dengar kampanye pure dari LSM atau jadi kan sekarang banyak orang tidak percaya sama institusi ya gitu. Jadi kita pinginnya nggak hanya dari kita aja tapi dari masyarakat juga gitu, dari anggota gerakan juga membagikan raising awareness ini kepada orang-orang di sekitar mereka sih gitu. Jadi seperti itu. Oke, thank you so much Sadika. Jadi ini sesi diskusi panel kita sebetulnya sudah selesai. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta juga yang yang pertanyaan dari peserta yang sudah dijawab oleh beberapa teman-teman. Cuman ternyata masih banyak nih sebetulnya pertanyaan yang ada di kolom question and answer. Nah, maka dari itu kita bisa mulai kali ya menjawab pertanyaan ini. Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada semua panelis dan ada juga pertanyaan yang ditujukan kepada beberapa individu masing-masing. Nah, mungkin aku mau menjawab, menanyakan dulu nih pertanyaan dari Nana. Di sini ada 2. Yang pertama adalah pertanyaan untuk semua pembicara tentang secara personal bagaimana cara kakak-kakak mengedukasi atau memberikan informasi ke orang awam kalau women's rights are human rights. Tapi ada pertanyaan khusus untuk Kak Rizka. Di sini ditanyakan, Kak Rizka pernah nggak menggabungkan seni seperti film gitu untuk mendeskripsikan peraturan-peraturan yang berat? Mungkin Rizka boleh dulu jawab, Riz. Jadi pertanyaan untukmu khusus dan terus bagaimana cara kamu mengedukasi ke orang awam kalau isu perempuan atau hak perempuan itu adalah hak asasi manusia juga. Ya, terima kasih. Terima kasih juga pertanyaannya Nana. Aku sudah siapkan. Silahkan dilihat ya di kolom chat. Itu beberapa film dokumenter
dari Anggun Pradesa. Anggun Pradesa adalah sutradara perempuan pertama di Indonesia yang bicara tentang RKUHP, ngajakin emaknya ngobrol gitu. Jadi kalau takut backlash gitu, lah emak aja kagak kenapa-napa, kenapa lo yang repot gitu kan. Itu sih tujuannya. Terus juga ada dia juga bikin film Saatnya Orang Muda, itu ngajakin youth PKBI. Kebetulan youth-nya PKBI juga ada di 18 provinsi gitu. Nah, kita ambil perwakilannya yang memang bekerja di pusat begitu. Jadi dari yang daerah itu bekerja di pusat kebetulan, dan kita ajakin untuk nonton bikin film bareng, dan subtle banget gitu. Jadi nggak ada ngomongin soal isu-isu sensitif. Jadi cuma ngomongin orang muda, pentingnya orang muda seperti apa, dan di ujung baru ngomongin RUU PKS. Jadi memang rada-rada kok tiba-tiba RUU PKS gitu. Dari MUK-nya diangkat RUU PKS gitu. Jadi nggak pemilihan orangnya juga normatif lah ya, lebih pakai berhijab gitu. Tapi teman-teman pendamping konselor sebaya yang memang ada di PKBI sih gitu. Terus ini juga film animasi ya, dari punyanya Pamflet, teman-teman Pamflet, yang ada di Beda Itu Biasa. Itu bisa dilihat, ada yang ngomongin RKUHP, ngomongin RUU PKS, dan beberapa kebijakan-kebijakan diskriminatif lain kepada perempuan, itu dijelasin. Dan tokohnya juga yang ngomongin soal kebijakan untuk perempuan itu namanya Anissa, dan dia berhijab merah gitu. Dia dikit-dikit kagetan gitu, astagfirullahaladzim gitu. Coba nonton deh pokoknya di situ. Nggak tahu emang dibikin begitu karakternya. Terus boleh dilanjut ya Via, lanjut pertanyaan selanjutnya. Silakan, nomor 2, yang secara personal bagaimana sih cara kakak-kakak mengedukasi dan memberikan informasi ke orang awam? Kalau aku sih dulu awalnya aku nggak begini cara ngomongnya sih gitu, berat gitu. Cuma kok makin kesini kayak kalau setiap tulisan itu esoterik, antara kita doang yang paham gitu. Mungkin aku sekarang pribadi menggabungkan itu dengan banyak komedi ya gitu. Champion orang-orang tertentu juga, influencer, itu juga penting. Dan sebenarnya pertanyaan ini mungkin lebih tepat dijawab sama teman-teman Amnesty ya, karena gue jujur kagum banget sama teman-teman Amnesty dalam mengkampanyekan isu ini kepada teman-teman orang muda yang lain di luar sana. Karena kita juga di PKBI punya orang muda gitu loh, tapi sama gitu, tapi kurang berani gitu, pengennya lebih berani lagi gitu. Mungkin sarannya dari teman-teman di Amnesty seperti apa mungkin gitu sih. Thank you, Riz. Kalau gitu langsung, tadi pertanyaannya kan langsung ke Dika kalau gitu. Langsung ke Sadia. Jadi gimana? Apa ini tips biar teman-teman yang lain itu juga bisa seberani gitu, teman-teman Amnesty dalam bisa mengedukasi peer-nya? Gue nggak tahu ya kita. Sebetulnya ini pertanyaan, sorry Dika. Oke, enggak mau ini aja sih sebelumnya. Jadi sebetulnya ini enggak jauh beda sih dari pertanyaannya si Sarah Firdausi tentang bagaimana orang yang peduli terhadap isu ini, gimana kita bisa melakukan, apa yang harus kita lakukan agar orang-orang lain juga peduli sama isu ini, kayak gitu. Jadi bisa sekalian. Thank you. Oke, di Amnesty. Gue juga nggak ngerti gimana ya. Jadi kalau kita sih gini ya, kita coba jadi kayak setengah tahun terakhir ini kita coba incorporate. Ya kadang hasilnya sukses nggak sukses juga lah ya gitu. Jadi kadang gue konsultasinya ke Vivi juga tuh. Jadi ada momen-momen kegagalan lah ya yang tidak perlu disebutkan. Tapi intinya sih kita coba inkorporasi budaya populer ya gitu. Karena kebetulan di tim gue emang orang-orangnya tuh konsumtif sama media, sama medsos gitu-gitu. Jadi kita coba integrate dengan meme, dengan K-pop, jadi untuk membuat orang-orang ya ikut not laughing at them tapi laughing at the situation, seperti itu sih gitu. Walaupun nggak bisa semua hal dibuat lucu ya gitu, tapi atau kalau enggak ya ya seperti itu sih gitu. Jadi atau kalau enggak kadang memang kita kasih, sebenarnya yang paling sukses itu antara lain adalah explainer. Jadi kita coba ngangkat isunya dengan explainer yang cukup sederhana.
Jadi misalnya ini ada baju aku salah gitu, aku nggak tahu dia kelihatan atau enggak gitu. Nah ini ini sih apa? Jadi menjelaskannya secara sederhana aja gitu. Jadi oke, perempuan ini dan itu nggak perlu apa mengungkapkan identitas korbannya atau apa gitu. Tapi ini berdasarkan real story orang-orang yang pernah mengalami kekerasan seksual, dan ketika dia mengalami kekerasan seksual dia lagi pakai baju apa gitu. Jadi itu kita pingin orang-orang hit home gitu loh. Kan banyak yang suka bilang, lu sih bajunya seksi banget, menggoda banget gitu. Enggak loh, ini dia pakai sweater, si Mbak ini pakai gaun musim panas, si Mas ini pakai kemeja, celana panjang gitu. Mbak ini pakai tunik panjang gitu. Jadi nggak ada alasan lu itu bukan gara-gara baju, ini gara-gara ya masalah lain lah, gara-gara perilaku lo, gara-gara patriarki lah, pokoknya banyak lah ya gitu. Jadi kita sih sekarang mencoba dengan cara-cara seperti itu gitu. Dan dengan kita terus kita sekarang juga lebih aktif yang ngeluarin konten-konten yang berhubungan dengan hak perempuan, dan makin lama sih responnya juga makin bagus ya, maksudnya makin rame. Dan ini nggak hanya karena Amnesty aja ya gitu, ini juga karena dibantu oleh ramainya berita tentang RUU PKS gitu. Jadi aku melihat makin banyak orang juga makin sadar dengan isu perempuan gitu. Dan bahkan kita juga pernah mengadakan survei kecil di antara pendukung kita gitu. Jadi ketika kita tanyakan isu apa sih yang isu HAM apa yang menurut kamu tuh paling relevan dengan kehidupanmu gitu. Nah, itu hak perempuan itu dan gender equality itu termasuk 5 isu terbesar. Gitu. Jadi maksudnya masih banyak PR-nya gitu, masih banyak PR-nya, tapi salah satu titik cerahnya adalah orang juga mulai semakin sadar, dan isu perempuan itu sangat penting karena itu ternyata dirasakan banyak orang tuh sangat relevan dengan mereka secara personal gitu. Jadi menurut aku let's continue on dengan berbagai cara, dengan berbagai ini. I think we're going at least kalau dari segi awareness ya, at least dari segi public awareness udah mudah-mudahan orang juga semakin terbuka ya gitu dengan isu-isu perempuan dan tidak akan dianggap receh lagi, seperti itu sih. Thank you Dika. Aku mungkin nggak tahu mau Mbak Naomi atau Kania dulu nih yang mau menjawab. Tadi karena Dika tadi udah ngomongin dikit tentang pop culture, dan aku lihat tadi bahasanya deskripsinya Kania juga, Kania ini juga pengamat pop culture gitu. Jadi mungkin mau nyambung-nyambungin atau mau ke Mbak Naomi dulu juga nggak apa-apa sih. Boleh ke Mbak Naomi dulu Mbak. Tadi pertanyaan tentang sejarah. Kania dulu juga nggak apa-apa sih, terserah Mbak Kania dulu. Jadi lempar-lempar. Yaudah, aku dulu deh kali ya Mbak. Kalau Mbak Naomi pasti banyak banget deh. Kalau aku mungkin sebelum menjawab, aku respon dengan apa yang tadi diomongin sama Rizka, Mbak Naomi, Ika, Bena, dan Sadika tuh, aku tuh jadi inget banget dulu kalau ngobrol sama teman-teman feminis soal teman kita jadi lawan kita, aku tuh selalu bilang bahwa sebenarnya yang salah nih bukan cuma patriarki gitu ya, tapi watak kolot pemasung demokrasi kalau bahasa gue. Jadi yang dilawan tuh sebenarnya watak. Nah, bagaimana kita melawan watak-watak kolot ini gitu ya. Nah, salah satunya ya cara-cara bagaimana kita membawakan isu ini gitu. Maksudnya ada kaitannya dengan pertanyaan ini. Kalau gue pribadi ada dua hal yang mau gue share. Yang pertama, kalau gue pribadi, gue selalu mendekatkan empati sih. Berangkat dari empati dan kedekatan gitu. Berangkat dari personal is political. Nah, bagaimana watak kolot itu bisa diruntuhkan? Buat gue adalah dengan membawakan isu-isu yang personal, yang dekat dengan kita. Bahwa kekerasan itu, mau lu siapapun orangnya gitu, selama masih ada ketidakadilan, represi, lu bakalan kena kok gitu. Mau gimana pun caranya. Pandemi ini membuktikannya. Mbak Ika tadi udah ngejelasin banyak banget gitu. Hal yang lainnya juga yang penting menurut gue adalah kita gitu ya sebagai aktivis human rights defender, kita menurut gue kita harus sadar gitu bahwa
kemampuan kita adalah memberikan ruang gitu. Salah satu yang coba diajar lakukan gitu, ini salah satu upaya baru sih diajar, karena selama ini kita merasa bahwa kok isu pelanggaran HAM berat kayak usang banget atau kayak orang udah males, udah bosen gitu ngomongin hal-hal ini, padahal nggak ada pertanggungjawaban negara. Akhirnya kita bikin sebuah website yang isinya sebenarnya kolaborasi antara anak-anak muda, korban pelanggaran HAM berat dan seniman gitu. Dimana kita percaya banget nih orang-orang kayak Mbak Naomi, Faiza, itu sedikit banget gitu loh, dan selama ini tuh nggak ada jembatan yang bisa membantu kami aktivis, terutama yang isunya pelanggaran HAM berat, tuh bisa kayak Rizka bilang, pakai bahasa yang enjoy gitu loh, yang chill aja gitu, nggak pakai kata-kata tadi kayak misalnya Rizka bilang transformative justice. Kalau gue pakai konsep transformative justice di ibu-ibu di Aceh atau ibu-ibu Kendeng gitu ya, bahwa Bu yang ibu lakukan adalah transformative justice loh, itu apa ya gitu. Jadi bahasa-bahasa yang sebenarnya lebih bahasa anak sekarang chill kali ya. Dan upaya-upaya yang lain juga lewat kampanye sih. Kalau misalnya tadi dari Mbak Sadika bilang di Amnesty, lewat hal yang dekat dengan anak muda sekarang ya itu juga gitu. Kita diajar, kita mencoba itu sebenarnya belajar dari Amnesty juga gitu. Gimana akhirnya hal yang kita selama ini fokusin, yang selama ini ajar lakukan bukan hanya berhenti pada isu, tapi dampaknya gitu. Bahwa kita masih berada dalam belenggu-belenggu impunitas dan kekerasan, ya karena nggak pernah berdamai dengan masa lalu yang tadi Mbak Ika bilang. Hari ini kita ditunjukkan gitu bahwa upaya-upaya yang paling utama adalah berdamai gitu, mengakui pengakuan, dan itu menurutku adalah proses pembelajaran yang panjang sekali, ibu-ibu, bapak ibu saudara sekalian. Demikian. Thank you so much Kania. Mbak Naomi, kita ada waktu 2 menit. Kalau Mbak Naomi mau memberikan jawaban, silakan. Kayaknya tadi udah sebenarnya ya, tapi mungkin ini ya, kalau agak aku nitip satu perenungan. Karena tadi pertanyaannya kan sebetulnya kalau yang aku tangkap tentang apa yang secara aku personal gitu kan ya, aku personal akan lakukan untuk misalnya katakanlah mengedukasi orang awam gitu ya. Jadi aku personal, jadi belum yang bagaimana kampanye atau gimana ya. Mungkin aku bisa nambah sedikit karena aku seniman, jadi aku banyak menggunakan metode bercerita ya, gitu, bercerita gitu, dari cerita orang lain gitu. Dan itu aku lakukan misalnya kalau yang awam tuh siapa ya contohnya yang paling dekat, misalnya anak-anakku gitu ya, bagaimana mereka dari kecil gitu ya sampai sekarang gitu, aku coba untuk dan lebih tepatnya bukan aku yang mengedukasi, tetapi kayak apa ya, kayak melalui cerita itu jadi satu alat untuk membuka kemungkinan untuk anak-anakku gitu ya, atau tetanggaku atau saudaraku atau keluargaku gitu melihat sendiri dengan cara mereka, jadi meramu pengetahuan mereka sendiri tentang bahwa hak perempuan itu HAM gitu, hak asasi manusia gitu. Misalnya kalau yang sekarang sering aku pinjam itu adalah cerita tentang bagaimana Mama Aleta Baun misalnya, dengan tenunnya itu membangun narasi yang luar biasa gitu, melawan bahkan sampai bisa berhasil menutup tambang marmer gitu di Molo, Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian ada bagaimana perempuan-perempuan Kendeng di jaringan masyarakat peduli pegunungan Kendeng itu menggunakan lesung untuk menggedor kesadaran kita bersama. Bagaimana misalnya kalau yang anak muda sekarang ada Erni Alajai gitu dari Banggai, Sulawesi Tengah. Bagaimana dia menggunakan paupe atau puisi ya, puisi lirik, puisi lagu gitu. Itu dari kekayaan kebudayaannya sendiri gitu untuk bicara tentang isu-isu lingkungan hidup, untuk menggugat bagaimana kita sudah begitu tercerai-berai dari alam gitu ya. Itu terus misalnya ada juga Septi Nalayan gitu dari Papua. Bagaimana dia mereklaim kembali tradisi Papua gitu, lamen ya, ratapan, menyanyi sebagai ratapan gitu, untuk kemudian mempersoalkan isu-isu monokultur sawit gitu, kekerasan terhadap alam gitu. Nah, dari melihat bagaimana perempuan berdiri dan melihat merebut ruang dan menyatakan bahwa ini adalah hakku,
hak asasi ini adalah hakku, itu aku kira kalau kita ngomongin awam ya, kadang aku juga sering memposisikan diriku sebagai awam karena aku ingat banget waktu aku teriak-teriak melawan kekerasan yang dilakukan oleh Sito Srengenge itu, aku juga dengan lantang bilang ke wartawannya, bilang, "Itu pelanggaran hak asasi manusia," gitu. Gimana seseorang bisa melanggar hak asasi, tapi peduli setan waktu itu, pokoknya aku sedang bekerja mencari cara bagaimana aku memahaminya gitu. Nah, biasanya cara personalku adalah bersama-sama dengan orang yang sedang aku ajak bicara untuk betul-betul belajar lagi gitu, unlearning gitu. Bukan aku mengajari gitu, tapi unlearning dari cerita-cerita yang inspiratif gitu. Oke, thank you so much Mbak Naomi atas jawabannya, itu insightful banget juga menurut aku. Nah ini mungkin, ada satu pertanyaan lagi sebetulnya untuk Riz. Eee, Riz bisa menceritakan tentang gambaran represi yang diterima oleh perempuan yang sekaligus adalah bagian dari komunitas LGBTQIA, karena aku rasa dari tadi kita belum banyak menyentuh tentang, perwakilan teman-teman LGBTQIA, jadi mungkin di sini bisa menjawab, juga Riz pertanyaan tersebut? Ya baik ya, sebagai lesbi baiklah. Riz, sorry, tolong dideketin lagi mic-nya. Oh ya, baik. Makasih. Nah, kalau dibilang represi, apa bentuk represi untuk teman-teman LGBT, terutama LGBT woman ya? Pilihannya itu cuma 3 kalau setauku ya. Kalau sudah hilang harapan menjadi pekerja seks, which is good gitu, but it's survival thing gitu ya, gitu. Kalau bisa memilih tempat yang lain ya sebaiknya kan mendingan tidak gitu. Menikah atau dipaksa untuk menikah, atau yang terakhir mati gitu. Kalau dibilang represinya sampai mana, LGBT woman ya itu yang didapatkan, 3 itu. Dan rata-rata temanku seperti itu, kalau sudah kehilangan harapan. Pilihannya mereka menikah, mereka mati, atau mereka ya udah menjadi pekerja seks untuk hidupnya. Seperti itu. Terus kalau untuk berkaitan dengan polisinya seperti apa di Jawa Barat, sebenarnya sama aja sih gitu. Being visible, kita harus berstrategi, bla 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 bla. Menurutku being visible ya udah visible aja gitu loh. Sekarang beda sama beberapa tahun yang lalu ya, sebelum kebetulan juga organisasiku yang mengawali gundukan masalah itu di 2016 SGRC. Jadi sebenarnya ya notif aja ke teman-teman LGBTI. Kita tidak bisa terus-terusan ada di belakang layar gitu ya. Kalau kita bisa berjuang dan tunjukkan kita ada loh yang keren gitu. Dari kita, kalau kita nggak keren pun juga bukan salah kita, kemungkinan besar salahnya pemerintah gitu. Dan program PMKS kali ya gitu, penyandang masalah kesetaraan sosial. Jadi menurutku untuk teman-teman LGBT yang ada di Jabar tetap semangat. Kalau kamu ada kekuatan untuk visible, be visible. Tapi kalau kamu visible juga kamu harus melihat lingkunganmu seperti apa, berani untuk memitigasi resikonya kamu seperti apa, sudah dipikirkan. Kalau kamu masih kuliah, kamu lihat dulu cukup berdayakah kamu untuk keluar dari rumah tanpa menyelesaikan pendidikan misalnya, atau belum ada pekerjaan misalnya gitu. Aku mohon jangan menjadi salah satu orang yang hilang harapan dari tiga hal tersebut gitu. Kita bisa, dan ya aku yakin kita bisa. Sekalian closing statement kali ya. Boleh. Kita bisa, gitu deh pokoknya. Dari dulu begitu, kita bisa. Oke, thank you Rizka. Jadi tadi itu sekaligus closing statement dari Ika. Kalau gitu aku mau ke Ika dan juga Bena, mungkin bisa menjawab pertanyaan yang tadi tentang bagaimana secara personal juga bagaimana kita bisa mengajarkan lingkungan kita sekitar tentang bahwa Women's Month is human rights, dan juga sekaligus memberikan closing statement untuk mengakhiri diskusi. Iya, terima kasih Vivi. Terkait dengan women's rights is human rights, saya pikir kadang persoalannya mungkin ada di kita sebagai aktivis ya, yang ya sama lah ketika kita menggunakan kacamata feminis kan, kemudian perspektif kita berubah melihat kekuatan ya. Dan
saya pikir ketika kita kembali lagi ke dalam metode feminis, yaitu metode tutur pengalaman, kita akan bisa secara mengalir gitu melihat bagaimana women's rights is human rights gitu. Karena pengalaman di Mahadika misalnya ketika kita berdiskusi atau ngobrol dengan teman-teman LBT buruh garmen gitu, sangat jelas dari pengalaman nyata mereka bagaimana problem identitas gitu ya dengan problem kelas itu terjadi tidak terpisah gitu. Walaupun secara teori dia bisa terpisah, tapi secara fakta dalam kehidupan perempuan, dalam kehidupan teman-teman LBT buruh itu bagaimana diskriminasi berbasis gender ekspresi karena mereka tomboy gitu, karena mereka ekspresinya dianggap berbeda, kemudian sangat berpengaruh terhadap akses pekerjaan mereka gitu. Dan ini terjadi banyak sekali. Dan seringkali juga ini belum menjadi arus utama ya, karena kita masih memisahkan politik kelas sendiri, politik identitas sendiri, politik ras sendiri. Itulah keunggulan feminisme sebenarnya. Ketika kita kembali, maka kita akan melihat bagaimana feminisme dari awal memang dia interseksionalis gitu. Jadi makanya prinsip kami adalah politik perempuan itu sangat ditopang oleh politik perempuan akar rumput. Gitu. Jadi ya, saya pikir ketika kita kembali ke sana, kita tidak akan sulit untuk mendefinisikan bagaimana hak perempuan itu adalah hak demokrasi. Kemudian terakhir sebagai closing statement, sebenarnya saya banyak belajar, maksudnya juga berefleksi ya, karena kemarin juga di akhir tahun, ini karena mendekati akhir tahun, jadi pasti juga akan banyak refleksi, kami sendiri akan melakukan refleksi gitu, dan salah satu poin yang sudah terwacana adalah bagaimana kita melihat soal aspek partisipasi. Jadi teman-teman, kita reformasi udah 22 tahun ya, pasca 98 gitu. Dan kita sudah punya demokrasi langsung, kemarin juga baru pesan pilkada gitu ya. Itu artinya memilih langsung, tapi apakah itu bermakna partisipasi gitu. Banyak sekali kritik sudah diajukan pada saat pembahasan Omnibus Law. Kurang apa coba perjuangan dalam RUU penghapusan kekerasan seksual gitu. Tapi itu tidak menjadi apa ya, ketika kita bilang partisipasi kan dia nggak hanya sebatas aspirasi gitu. Sistem demokrasi kita sebenarnya patut dipertanyakan gitu, karena seringkali negara mencerminkan bahwa indeks demokrasi sudah tinggi karena orang sudah bisa memilih presidennya secara langsung, dan itu pun hasil perjuangan reformasi gitu. Tapi apakah kita sudah menjadi negara yang demokratis? Artinya bagaimana partisipasi rakyat itu menjadi landasan pembuatan kebijakan. Artinya yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat adalah dia yang memang mewakilkan gitu. Tidak terpotong ya jadi 5 tahunan saja gitu. Nah itu sebenarnya pertanyaan yang masih sangat sulit, dan saya pikir ke depan sebagai organisasi pergerakan, sebagai organisasi HAM, organisasi perempuan, ini pertanyaan yang sangat besar bagi kita semua. Bagaimana kita memaknai partisipasi di dalam demokrasi? Itu aja sih, Vi. Terima kasih. Thank you. Mungkin Bena closing statement-nya sebelum kita mengakhiri diskusinya. Halo. Hai. Oke, sorry tadi masih di mute. Closing statement dari aku apa ya, paling Boleh agak dideketin nggak mic-nya Bena? Sorry, nggak kedengeran suaranya. Oke, sorry ya Kak. Closing statement dari aku paling aku yakin ketika tidak akan ada hak asasi manusia yang berdiri tegak tanpa pemenuhan hak-hak perempuan. Tapi pintu untuk menuju ke sana, jalan utamanya satu-satunya adalah kesetaraan gender menurut itu Kak. Oke, terima kasih banyak Bena atas closing statement-nya, dan terima kasih untuk teman-teman semua panelis sudah mau menjawab pertanyaan dari saya dan juga pertanyaan dari teman-teman peserta, khususnya juga kepada teman-teman peserta yang sudah dari awal diskusi hingga sekarang mau berpartisipasi dalam diskusi ini dan mengajukan pertanyaan kepada para panelis. Sebetulnya banyak sekali kalau misalkan saya disuruh mengambil kesimpulan, apa yang bisa kita simpulkan dari diskusi ini, luar biasa banyak sekali bahwa kita tahu bahwa yang namanya kekerasan berbasis gender, khususnya terhadap teman-teman perempuan dan juga kelompok-kelompok minoritas itu banyak sekali terjadi di segala macam sektor yang ada di dunia ini. Tapi
kita tidak boleh lupa bahwa solidaritas dan juga interseksionalitas adalah hal yang sangat penting untuk kita bisa mengakhiri kekerasan berbasis gender di Indonesia itu sendiri. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua, pada para panelis, Mbak Fai, Institut Ungu, teman-teman panitia, teman-teman peserta, dan kalau misalkan aku ada kesalahan kata dan juga perilaku, aku mohon maaf, dan terima kasih, aku kembalikan ke Mbak Fai. Thank you Vivi, diskusinya sangat insightful, rich, dan kayaknya nggak mau berhenti. Apalagi di Ngepas ini lagi mendung banget, hujan, kayaknya kepingin lanjut aja Vi. Tapi sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat saya, panelis, ada Bena, ada Rizka, Mutiara, Naomi, Sadika, dan Ika. Semuanya thank you banget. Saya mau sedikit ngasih info lagi. Malam ini masih ada penayangan Waktu Tanpa Buku malam terakhir. Semoga teman-teman berkenan meluangkan waktu untuk nonton, karena menurut aku promosiin produksi sendiri itu bagus, jadi tolong ditonton. Itu karya teman-teman dari Jakarta, Ruangkala, dan banyak aktor yang dari karya ini mereka juga mulai membicarakan isu-isu human rights gitu ya. Satu hal yang ingin saya highlight sebenarnya, bahwa hak asasi manusia itu kan sebuah sesuatu yang melekat kepada semua individu, semua manusia. Jadi semua kita berhak bicara soal hak asasi manusia. Tidak harus Komnas HAM, tidak harus Komnas Perempuan, tidak harus lembaga-lembaga formal, tapi adalah semua manusia mempunyai hak untuk membicarakan hak asasi kita. Jadi itu salah satu gagasan besarnya sebenarnya, bahwa ya kita semua harus terus-menerus mengingatkan itu. Sekali lagi terima kasih. Masih ada satu sesi di acara tahun depan tentang acara ini, yaitu Human Rights Goes to Campus. Harapannya kita akan bicara mengenai hak-hak asasi manusia ini kepada dengan generasi muda, khususnya para mahasiswa. Sekali lagi terima kasih semua. Sampai bertemu kembali di acara berikutnya. Semoga kita akan ketemu lagi, mungkin di jalan atau di Zoom lagi. Semoga kita semua sehat. Thank you. Terima kasih Institut Ungu. Dadah semuanya. Bye Vivi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Mbak Vivi selaku moderator dan juga kakak-kakak pembicara atas diskusi yang diberikan. Begitu juga dengan Mbak Faiza atas closing statement yang diberikan. Sampailah kita pada penghujung acara diskusi Women's Rights are Human Rights pada hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan peserta diskusi yang telah secara aktif mengikuti diskusi ini. Sekali lagi, kami selaku panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Norwegian Embassy selaku pendukung acara Dialog Seni dan HAM, mitra pendukung yaitu Yusur, Kontras, Jakarta Feminis, Perempuan Mahardika, Koalisi Seni, Sahabat Seni Nusantara, Jaringan Seni Perempuan Indonesia, Amnesty International Indonesia, serta media partner kita yaitu Harian Jogja, Magdalene, Konde.co, Radio Edukasi, serta kolaborator teater film kita dari Mind Theater, Kala Teater, Serikat Teater Sapulidi, Ruangkala, serta teman-teman kelompok teater Yogyakarta. Terima kasih karena telah bergabung dengan diskusi publik Women's Rights are Human Rights. Dan jangan lupa bahwa rangkaian acara Dialog Seni dan HAM belum selesai, masih ada acara Human Rights Goes to Campus yang akan diadakan sekitar bulan Maret atau April tahun 2021 nanti. Kami selaku panitia diskusi publik Women's Rights are Human Rights mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Selamat merayakan Hari Hak Asasi Manusia. Sampai jumpa dan salam seni dan HAM. Sampai jumpa. Salam seni dan HAM. Untuk teman-teman panelis, Mbak Vivi dan juga Mbak Faiza, nanti kita bisa foto bareng. Oh, ada permintaan foto bareng. Iya. Tuh, kayaknya udah ada beberapa yang keluar deh, Vivi sama Rizka udah keluar. Oh, belum. Oh, belum. Ayo silakan. Oke, aku kasih aba-aba ya kakak-kakak ya. Kakak. Ya, Denny siap? Oke. Ya, 1, 2, 3. Sudah? Lagi sekali lagi ya. Sekali lagi katanya. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Terima Nomi. Ya, lagi sehat-sehat semuanya. Kania, Mbak Sadika, Mbak Naomi, Bena.
Ya, Semuanya, Mbak Ika, Mbak Naomi, Kania. dadah.